Halo, selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo, selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, saudara sekalian. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian karena telah bergabung bersama kami dalam seminar pada petang hari ini. Oke, untuk sebelum memulai seminar pada hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Arimbi Estuwadani, salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019, dan dalam seminar kali ini, saya berposisi sebagai moderator. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memberitahukan terkait rules atau peraturan selama seminar ini berlangsung. Para peserta diharapkan untuk tidak melakukan share screen, tidak melakukan record webinar, dan selama webinar berlangsung, mohon untuk semua peserta mematikan mikrofon. Kemudian pada saat memasuki sesi tanya jawab, sebelum peserta bertanya, harap untuk menuliskan "saya ingin bertanya" atau menuliskan emot jari tanda izin bertanya. Setelah itu, hanya peserta yang diperbolehkan oleh moderator untuk bertanya yang boleh menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Selepas menyampaikan pertanyaannya tersebut, harap untuk peserta mematikan mikrofonnya kembali. Apakah sudah jelas peraturan yang saya sampaikan? Bila sudah cukup jelas, baik, langsung saja kita mulai seminar pada hari ini. Pada sore ini, Contribution of Education Indonesia atau COE Indonesia mempersembahkan sebuah seminar yang mengangkat tema terkait dengan the role of diplomas in Indonesia Educational Development. Dalam seminar ini akan membahas secara general bagaimanakah peran lulusan vokasi dalam proses pengembangan dan perbaikan pendidikan di Indonesia seiring berjalannya waktu. Sebelum saya mulai, alangkah lebih baik bila saya ucapkan terlebih dahulu topik yang akan dibahas pada hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religius, kontrol diri, jati diri, etika, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan di Indonesia menggunakan sistem berjenjang dan memiliki bobot pengajaran serta target pengajarannya masing-masing. Dalam wadah perguruan tinggi, mahasiswa juga diberikan banyak opsi terkait jalur pendidikan apa yang ingin ia tempuh.
Jalur tersebut meliputi sekolah vokasi dan sarjana. Untuk informasinya, sekolah vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan di Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4 yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Dalam proses pembelajarannya, tujuan dari pendidikan vokasi adalah memadukan pendidikan di ruang kelas, praktik, serta magang secara merata. Untuk lulusan vokasi, bisa menjadi role model untuk wajah pendidikan Indonesia yang lebih baik atas segudang prestasi dan keahlian yang mereka miliki. Oleh karena itu, seorang lulusan vokasi bukan tidak mungkin untuk menjadi role model atau teladan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti acara pada seminar pada hari ini. Pada seminar kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yang mana masing-masing sesinya akan diisi oleh masing-masing pembicara yang tidak kalah kerennya. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Pembicara pada sesi kali ini adalah Kak Lutfiana Pasebanjati. Kak Lutfiana ini adalah salah satu alumni mahasiswi vokasi jurusan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Telah banyak prestasi yang diukir oleh Kak Lutfiana selama menduduki bangku kuliah. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa berprestasi utama Diploma Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018, juara kedua dalam kompetisi debat nasional yang bertemakan Industrial Creative Festival pada tahun 2019, kemudian memperoleh first place National Scientific Paper Cluster Social and Culture tahun 2018, second place National Essay Competition pada tahun 2018, dan second place National Debat Competition bertemakan Industrial Creative Festival pada tahun 2017. Untuk profil dari Kak Lutfiana Pasebanjati ini, sudah banyak sekali kita lihat pengalaman dan organisasi serta pengalaman volunteer Kak Lutfiana selama menjadi mahasiswa dan hingga hari ini. Seperti contohnya, beliau pernah juga menjadi diplomat dalam lingkup internasional, seperti di Asian University Network Youth Speaker Contest, seperti itu ya. Kemudian ada lagi pengalaman penelitian, dan banyak juga kursus yang beliau ikutin. Oke, langsung saja kita memasuki seminar kali ini untuk Kak Lutfiana. Apakah sudah siap, Kak? Hai, siap, insya Allah. Oke, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan, Kak. Oke, ini PPT-nya udah di slideshow ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, thank you banget buat yang udah gabung, karena ini benar-benar meskipun mungkin kelihatannya dikit ya, tapi aku bersyukur banget meskipun dikit, tapi kalian itu niat banget untuk ikut di webinar kali ini. Kenapa? Karena jarang banget ketika lagi di rumah itu ada yang mau ikut, kemudian dengerin, dan lain sebagainya. Kita di sini sharing-sharing ilmu bareng, kemudian juga nggak cuma sharing ilmu, nggak cuma aku yang kasih ilmu di sini, tapi kalian yang mungkin nanti pengen tanya-tanya bisa tanya-tanya sama aku di belakang gitu ya. Dan jadi aku sebelumnya makasih juga buat Contribution of Education yang udah kasih aku kesempatan untuk sharing ilmu di sini. Next. Nah, sebelum aku masuk ke materi-materiku, to the point ya, aku mau kenalan diri dulu. Next, PPT-nya. Oke, sembari nunggu PPT, jadi aku mau kenalan diri dulu. Namaku Lutfiana Pasebanjati, kalian bisa panggil aku Lutfi. Dan di sini aku posisinya tuh udah lulus dari UGM tahun kemarin 2019. Dan alhamdulillah aku jadi lulusan tercepat, yaitu 2 tahun 7 bulan. Jadi lulusan tercepat di UGM kala itu di bulan Mei. Dan di 2018 aku alhamdulillah kepilih dan dapat kesempatan jadi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Waktu itu dapat top 5 gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah juga udah lulus bachelor dan sekarang lagi kerja aja gitu. Next.
Nah, kenapa sih dulu aku sebelumnya, kenapa sih dulu aku pilih vokasi untuk jadi pendidikan aku? Di slide sebelumnya. Oke, jadi kenapa aku pilih vokasi? Jadi mungkin teman-teman di sini yang mungkin ikut acara ini mungkin juga teman-teman vokasi atau bukan, aku nggak tahu. Tapi sebenarnya gini, aku masuk vokasi itu bukan karena keinginan aku. Karena dulu aku anak SMA, bukan anak SMK. Tapi itulah pilihan aku dulu. Bukan berarti aku nggak coba namanya SBMPTN, bukan berarti aku nggak coba SNMPTN. Udah coba tapi memang belum rezekinya. Dan waktu itu ibu aku bilang untuk coba jurusan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi gitu di UGM. Alhamdulillahnya keterima tanpa tes. Jadi masuknya di penelusuran bibit unggul UGM gitu. Nah, tapi menurut aku setelah aku masuk di vokasi itu ternyata masih banyak banget stigma-stigma masyarakat yang mungkin melihat vokasi itu sebagai kayak dipandang sebelah mata, hanya mahasiswa buangan, kemudian mereka yang nggak bisa masuk sarjana dan lain sebagainya. Padahal di saat ini itu mungkin vokasi tuh zaman dulu waktu era-era orang tuanya kita tuh yang namanya SMK atau IPS atau vokasi itu memang dilihat sebelah mata dan itu memang serius. Tapi menurut aku di zaman sekarang tuh nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena vokasi di zaman sekarang itu berpotensi kayak menjanjikan dan memiliki prospek yang tinggi. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya itu kenapa ada bendera Jerman di situ. Jadi gini, Indonesia itu vokasinya itu berkiblat pada negara Jerman atau kalau di negara Jerman itu disebut dengan Ausbildung. Nah, Ausbildungnya Jerman itu salah satu negara yang sudah menerapkan vokasi dengan paling bagus menurut aku sejauh ini. Karena Jerman sendiri sangat apa ya, menitik beratkan vokasi itu pada pendidikan yang paling diunggulkan gitu. Karena negara-negara maju pun seperti Jerman, Jepang, Belanda itu mereka tuh nggak pernah yang namanya melepaskan vokasi dari tatanan pendidikan mereka gitu. Dan bedanya kalau misalkan di Indonesia apa nih? Pasti di Indonesia tuh masih banyak kekurangannya. Teman-teman mungkin teman-teman di sini juga ngerasain misalnya dalam segi praktikum, dari segi fasilitas, biaya yang mungkin vokasi itu memang biayanya lebih mahal dibandingkan sarjana kayak gitu. Contohnya sendiri di jurusan aku tuh vokasinya lebih mahal gitu ya untuk biayanya dibandingkan S1 yang bagian geografi kayak gitu tuh kelihatan banget gitu. Oke, next. Nah, tapi yang aku jelasin tadi, misalkan kalian pernah yang namanya kayak direndahkan atau dilihat sebelah mata, itu ya udah didengerin aja, nggak usah yang begitu diperhatikan. Karena di sisi lain, kita tuh ada fakta-fakta menariknya dari pendidikan vokasi, atau ada plusnya nih dari anak-anak vokasi, gitu kan. Yang pertama itu lebih unggul dalam praktik, pasti, atau hands-on experience. Karena kita itu dituntut untuk 70%, mungkin 60% itu harus bisa praktik, atau misalkan hands-on experience itu kita harus punya keterampilan yang tinggi. Dan yang kedua itu fakta-fakta menariknya itu ternyata pendidikan vokasi itu punya banyak ragam jurusan dan program studi. Contohnya gini nih, misalkan di jurusan sarjana yang mungkin kita ketahui ada yang namanya ekonomi, akuntansi, manajemen itu biasa. Tapi ketika di vokasi itu banyak banget. Mungkin ke depan akan ada jurusan namanya content creator. Mungkin nanti ke depan akan ada jurusan UX atau UI designer. Mungkin ke depan akan ada yang namanya jurusan manajemen train gitu kan. Jadi vokasi itu bisa fleksibel apa ya, menyediakan lapangan pekerjaan yang sekarang diminta oleh perusahaan-perusahaan atau company dan startup yang sedang ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin besok yang jurusannya multimedia nanti akan ada mata kuliah konten kreator, ada mata kuliah tentang misalkan berkaitan dengan apa ya, jadi selebgram dan lain sebagainya atau jadi makeup artist dan lain sebagainya. Dan ini pun yang menguasai adalah vokasi. Misalnya SMK. SMK itu mereka punya yang namanya tata busana, tata boga, kemudian tata rias. Nah, ini sebenarnya menjawab tantangan dari dunia kerja. Berarti emang fakta menariknya vokasi itu di situ, kekuatannya tuh di situ. Kemudian yang ketiga, itu permintaan pasar itu memang banyak banget gitu. Contohnya aku sendiri yang udah pernah ngelamar kerja, udah pernah cobain kerja gitu ya, memang banyak banget posisi-posisi yang dimana vokasi itu punya lapangan kerja yang banyak gitu. Nah, cuman sayangnya kita yang sebagai anak vokasi itu mau nggak nih explore untuk cari-cari gitu. Yang keempat, ini fakta menariknya.
biasanya anak vokasi tuh bilang kalau, nanti kalau aku udah D3, udah D4, kayaknya nggak bisa lanjut S2 deh, kayaknya nggak bisa jadi doktoral atau jadi PhD atau jadi dosen, profesor. Itu salah teman-teman. Jadi kita punya kesempatan yang banyak banget untuk lanjut ke D4 atau S1, untuk lanjut S2, S3, bahkan menjadi seorang profesor atau guru besar di dalam suatu universitas gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman, setelah pasca kampus tuh kalian pengennya sebagai akademisi atau praktisi kayak gitu. Jadi itu semuanya pilihan. Oke, next. Itu ada foto-foto aku ya waktu aku di praktikum gitu. Nah, sebelum kalian lulus nih, anak vokasi juga harus punya skill yang harus dimiliki dan ini penting banget. Skill itu nggak cuma soft skill, nggak cuma hard skill, tapi juga ada life skill. Contohnya kayak nasi tumpeng. Nah, di sini aku pakai baju merah ya. Kenapa juga PPT ku merah? Karena ini aku pengen memberikan share my energy, push your energy gitu ya. Ini kan masih Agustus, jadi euforianya masih euforia yang namanya 17 Agustus HUT RI gitu ya. Jadi aku pengen menyemangati kalian lewat PPT, lewat hanya sekedar baju yang aku pakai, kardigan yang aku gunakan. Terus di sini juga ada tumpeng gitu ya. Nah, aku ibaratkan kayak tumpeng nih. Aku nggak tahu nih tumpeng atau apa. Yang anggap aja tumpeng ya atau nasi uduk. Nah, misalkan dalam suatu piring itu ada yang namanya hard skill. Hard skill itu aku analogikan sebagai nasi. Kita makan pasti butuh nasi. Cukup nggak? Cukup. Kenyang nggak? Kenyang. Tapi bergizi nggak? Jawabannya enggak. Maka dari itu ketika kita makan, kita butuh yang namanya lauk pauk, vitamin, energi, karbohidrat, dan lain sebagainya untuk menyeimbangkan gizi kita. Nah, ketika nasi aja nggak cukup, berarti butuh lauk pauk sama. Hard skill aja kalau kita mementingkan IP itu nggak cukup. Kita butuh yang namanya soft skill. Soft skill apa? Soft skill itu apa aja sih? Banyak banget. Ada communication skill, ada yang namanya misalkan time management, kemudian juga problem solving, dan lain sebagainya itu perlu untuk kita gali. Dan ini kita harus gali sebelum kita selesai kuliah. Kalau kita galinya baru selesai kuliah, salah nggak? Nggak juga. Terlambat nggak? Nggak juga. Karena tapi langkah lebih baiknya ya digali sebelum kita lulus kuliah gitu. Jadi teman-teman, sekolah itu bukan hanya cari gelar, tapi juga kompetensi gitu. Kalau cari gelar aja bisa lah ya, kita kuliah di mana aja, kita kuliah bertahun-tahun ini bisa dapat gelar gitu. Cuman yang dicari adalah kompetensinya. Sama kalau kita cari rezeki, cari uangnya gampang, tapi cari keberkahannya itu yang susah gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa misal dipandang sebelah mata, udah jangan batasi dirimu dengan omongan-omongan orang lain, lakukan semaksimal mungkin apa yang kamu mau dan yang kamu suka. Karena apa? Ketika kamu membatasi diri kamu, oh kayaknya aku nggak bisa deh, aku pengen punya mimpi ini nih menjadi seorang lulusan fresh graduate yang harus punya menjadi CEO suatu startup, mini startup di kota kamu, tapi kayaknya nggak bisa deh. Tapi kayaknya ini deh, ini deh, ini deh. Nah, ketika pandangan-pandangan kamu itu udah ada di otak gitu ya, kayak omongan-omongan orang lain udah ada di otak kamu, itu secara tidak langsung kalian itu melimitasi diri, membatasi diri. Ketika kalian membatasi diri, itu otomatis akan membatasi ruang kreasi kalian. Akhirnya kalian nggak bisa action, dan akhirnya mimpi kalian segitu-gitu aja gitu. Menurut aku tuh gini, kita berbagi ke orang lain wajib, tapi fokuslah dulu ke diri kalian. Jangan fokus ke orang lain. Ini bukan berarti kita nggak boleh care sama orang lain, nggak. Tapi fokus ke diri kamu, fokus kemampuan kamu, potensi kamu, apa yang ingin kamu capai, kemudian fokus ke keluarga kamu, orang tua kamu, lingkungan sekitar kamu, baru ke orang lain gitu. Itu skill harus penting banget untuk dimiliki. Soft skill tuh harus diasah dari sekarang. Mungkin teman-teman yang masih ongoing gitu ya. Oke, next. Nah, pertanyaan setelah lulus itu bukan kamu belajar apa, tapi kamu bisa apa. Kalau misalkan kamu belajar apa, aku jujur juga udah pernah namanya diwawancarai pekerjaan ya. Yang ditanyanya adalah bukan kamu belajar apa. Kalau misalkan kamu ditanya belajar apa, kamu semua orang bisa menjawab, ya aku belajar geografi, aku belajar mata kuliah ini, belajar ini, itu belajar. Mungkin anak-anak di sini vokasi jurusan masak, aku juga belajar cara memotong daging, ini, enggak. Tapi yang ditanya adalah kamu bisa apa. Coba deh mungkin teman-teman di sini silahkan refleksi, kira-kira aku bisa apa ya? Kira-kira kemampuan keunggulan kamu tuh apa ya gitu. Jadi sebelum kalian lulus benar-benar fresh graduate, benar-benar memulai karir, tentukan dulu kamu itu bisa apa, kemampuan kamu di mana, dan passion kamu tuh di mana gitu. Oke, next. Jadi yang paling penting adalah kamu bisa apa, bukan kamu belajar apa. Oke. Nah, kalau misalkan kamu sekarang udah fresh graduate ya misalkan,
Gak ada kata terlambat untuk prepare yourself gitu. Don't just work hard, but work smart. Jadi jangan sampai kita kuliah tuh kayak kita sibuk sana sini, kita produktif sana sini gitu kan, sibuk sana sini, tapi kayak kosong nggak dapet apa-apa. Jadi gini, menurut aku ketika misalkan kalian mau coba kerja, ini aku cerita juga ya. Kerja itu yang dilihat bukan banyak-banyaknya organisasi di CV kalian loh. Tapi yang dilihat adalah impact ketika kamu ikut organisasi itu apa sih gitu. Jadi itu kalian jangan work hard tapi work smart juga. Banyak banget sekarang orang jadi CEO ini, jadi CEO itu, jadi founder ini, founder itu. Tapi prestasi yang ada di dalamnya tuh nggak dapet gitu kan. Nah ini perlu banget untuk kalian gali. Misalkan kalian nggak apa-apa ikut beberapa volunteer, 3 katakanlah organisasi kedua. Tapi di dalam 2 ini kalian tuh punya kemampuan soft skill yang udah kalian tanam gitu. Nah, prepare yourself dari sekarang itu apa aja sih? Itu ada 4 yang aku sebutkan di situ karena 4 itu penting banget dan masuk top 5 dari perusahaan yang cari dari kemampuan diri kita gitu. Yang pertama adalah communication skill. Communication skill tuh kayak misalkan nggak harus public speaking ya, tapi communication skill itu gini loh. Misalkan kita ngomong dengan atasan kita, misalkan kita membangun network, build your networking with another people in your misalkan school atau misalkan dalam bisnis kamu, dunia kerja kamu kayak gitu itu harus banget dibangun. Nah, membangun skill di zaman sekarang itu mudah banget teman-teman. Kalian bisa aktif di LinkedIn, kalian bisa aktif di berbagai sosial media, gunakan sosial media itu sebaik mungkin untuk communication skill gitu. Untuk cari info, untuk share your ideas, untuk share your knowledge kayak gitu. Jadi gunakan sosial media sekarang itu benar-benar untuk communication skill kalian. Yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking itu juga penting banget. Jadi misalkan kalau kita dapat berita yang hoax, nah ketika kita punya critical thinking yang kuat, insya Allah tuh kita bisa menangkalnya gitu. Nah critical thinking itu bisa dilatih. Contohnya gini deh, kalian melihat suatu pandemi ini mungkin di sisi lain kayak merugikan. Ya mungkin merugikan secara ekonomi karena itu yang bisa dilihat secara fisik gitu kan. Tapi kalian harus berpikir kritis juga. Oh, dari pandemi ini apa sih yang bisa diambil? Kalian coba berpikir itu secara tidak langsung melatih critical thinking kalian gitu. Kemudian self management dan ada personality development. Nah, misalkan kalian nggak tahu nih mau memulai prepare yourself with soft skill itu dari mana, kalian bisa ikut yang namanya internship. Kalian bisa coba ikut webinar untuk mengolah soft skill kalian. Karena banyak banget sekarang tuh webinar dari startup dari company untuk menawarkan beberapa kelas terkait dengan critical thinking, self management kayak gitu. Jadi kalian coba ikut dan coba cari yang gratis. Kalaupun nggak ada yang gratis, ya berbayar nggak apa-apa. Karena gini menurutku teman-teman, kita tuh berbayar nggak apa-apa ikut webinar, tapi kan kita bayar itu termasuk investasi. Kita beli buku, bukunya bukan buku-buku yang novel percintaan, tapi benar-benar buku yang misalnya memang membuat nge-build personality kita. Ya nggak apa-apa, buku itu anggap aja investasi. Jadi it's okay if you want to misalkan join some webinar kayak gitu, it's okay gitu. Meskipun itu harus mengeluarkan sedikit uang gitu. Oke, next. Nah, ini ada meme. Meme-nya ini relate banget sama fresh graduate zaman sekarang. Mungkin kalian pernah lihat juga, misal di Twitter atau pernah sempat trending juga kayaknya di apa ya? Ya di Twitter itu sempat trending, terus mungkin di Instagram atau misalnya di LinkedIn dan lain sebagainya. Jadi ternyata sekarang itu kalau kerja butuh yang namanya experience. Tapi kita tuh fresh graduate gitu kan. Nah, masalahnya gimana nih? Kita baru fresh graduate suruh dapat pengalaman apa kan gitu kan. Nah, kalian yang anak vokasi nih, manfaatkan banget karena apa, kita itu waktu sekolah di vokasi pasti ada yang namanya internship, ada yang namanya magang, ya kan? Ada yang namanya kerja praktek. Benar-benar manfaatkan itu sebaik-baiknya dan cari koneksi internship yang di company yang bagus. Gak harus di company yang besar, tapi company yang benar-benar lingkungan environment yang ngedukung kalian, yang kayak support your career, misalkan after graduation gitu kan. Dan itu perlu banget. Kenapa harus memulai internship sebelum memulai karir? Karena itu akan mengembangkan hands-on experience. Hands-on experience itu keterampilan. Jadi seberapa mampukah kita sih, misalkan kalian jurusan komputer atau sistem informasi, seberapa mampu sih kalian nge-coding, memanfaatkan atau bisa bahasa C++ atau script atau dan lain sebagainya kayak gitu. Itu perlu banget untuk kalian coba yang namanya internship kayak gitu. Nah, hands-on experience itu banyak banget. Kalian bisa coba internship, volunteer, mentoring, course, or training, dan coba exposure.
Aku sendiri waktu kuliah, aku meskipun anak diploma, yang menjadi semangat aku dulu kayak gini. Waktu aku sebelum berangkat ke UGM, teman aku bilang lebih baik S1 di perguruan tinggi ini daripada kamu masuk UGM tapi diploma. Sakit nggak digituin? Pasti sakit. Ya, exactly itu benar-benar buat aku down banget. Tapi karena ternyata vokasi dipandang sebelah mata itu jadikan aku sebagai motivasi besar untuk aku bisa bangkit gitu ya. Dan aku udah bilang ke diri aku sendiri, meskipun aku anak vokasi, maybe itu cuman anak vokasi, tapi aku nggak boleh kalah dengan anak-anak yang lain dan aku harus bisa extraordinary, menjadi extraordinary, memiliki usaha yang luar biasa dibandingkan anak-anak yang udah sarjana dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk aktif coba ikut exposure. Waktu itu aku pernah exposure ke Cina juga, publish paper ke Korea dan lain sebagainya kayak gitu. Dan coba internship juga, coba mentoring, coba ikut mentoring. Bahkan aku pernah sempat juga bikin mentoring di kota aku, ikut volunteer gitu ya. Dan harus mencoba mengikuti exposure itu gitu. Karena itu menurut aku membantu banget untuk kita punya hands-on experience dan tidak dipandang sebelah mata as a vocational student gitu. Jadi ini memang benar-benar realitanya tuh fresh graduate itu harus punya experience, tapi ketika kamu masih ongoing, maksudnya masih kuliah ya ini, kalian coba gali banyak hands-on experience yang bisa kalian lakukan sekarang. Jangan salahkan keadaan ini, maksudnya jangan salahkan pandemi, oh kan pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, no, kalian tuh bisa gali potensi kalian, ya memanfaatkan kondisi ini. Cobalah internship yang dari work from home, artinya yang di remote gitu. Selain kalian dapat pengalaman juga mesti ada beberapa uang gaji atau uang insentif yang bisa kalian tabung secara tidak langsung itu membantu perekonomian uang kalian, saku kalian sendiri bulanan kan kayak gitu. Okay, next. Okay, hands-on experience, why you should do this, gitu kan. Kamu kenapa sih harus coba hands-on experience? Karena tadi nge-build yang namanya membangun koneksi, professional connection gitu kan. Networkingnya tuh pasti kebangun banget. Dan dari situ kamu jadi tahu nih karir kamu tuh ke depan mau ngapain. Misalnya gini, ini jujur ya, aku kan jurusannya geografi nih. Jurusan aku tuh kayak gak banyak orang yang ngerti penginderaan jauh dan sistem informasi geografi gitu. Terus aku coba experience itu aku udah tahu kemampuan aku tuh waktu aku kuliah, aku kan bikin bisnis sendiri gitu kan. Bikin bisnis sendiri dan aku juga suka orangnya bikin konten. Nah, waktu aku bikin konten, aku jadikan itu sebagai portofolio, iseng-iseng coba kerja gitu kan, berdasarkan apa yang aku lakukan dari aku pengalaman bikin bisnis, bikin konten, ternyata itu membangun aku untuk punya karir baru gitu loh. Jadi artinya gini, ketika kalian mencoba sesuatu di luar jurusan kalian atau di luar bubble kalian yang mungkin kalian gak nyaman, kalian coba, tapi kalian tuh mencoba gak cuma asal coba, tapi kalian tekuni, insya Allah itu bisa jadi portofolio atau experience kalian. Misalnya gini, jujur, aku baru aja wawancara dari Bukalapak gitu kan. Dan itu bidangnya bukan bidang geografi gitu, tapi bidang lain gitu. Dan aku juga ditanya, kenapa kamu pengen coba ini padahal kan kamu geografi? Karena aku yakin aku udah punya experience, hands-on experience yang aku bangun sendiri gitu kan. Dan itulah kenapa kamu harus punya hands-on experience, keterampilan sebelum kamu lulus gitu. Jangan sampai ketika kamu lulus baru bergerak, baru mencoba, tapi sebelum kamu lulus coba bergerak dulu, baru nanti ketika mau lulus insya Allah dapat pekerjaan yang mudah sesuai dengan passion, sesuai dengan your education background, itu penting banget gitu. Oke, next. Oke, ini ya setelah kalian lulus tantangannya itu gede banget teman-teman, serius. Apalagi Indonesia tau lah ya jumlah penduduknya banyak banget dan ini anak-anak mudanya tuh keren-keren, kompetitifnya banget-banget. Mereka yang bahkan yang nggak kuliah pun jadi tahu sosial media, yang kuliah pun juga semakin keren gitu ya. Dan mungkin skill-skill pun nggak harus kuliah di jurusan ini, bisa punya skill itu. Misalnya kita nggak harus nih kuliah jurusan desain, tapi sekarang banyak banget orang-orang yang bisa desain, misalnya grafik ilustrator, grafik designer, dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata tantangan setelah pasca kampus tuh gede banget. Kompetensi, kompetisi, cari kerja. Nah, yang kita harus adu tuh apa? Jangan mengadu atas nama PTN, PTS, diploma, sarjana, itu lupakan. Tapi perusahaan itu cari yang namanya kompetensi. Kamu bisa apa?
kamu punya apa, kamu punya portofolio apa, experience kamu tuh apa sih? Itu yang dicari perusahaan, itu yang dicari company. Kira-kira kamu cocok nggak gitu? Artinya kamu harus bangun itu. Jangan mikir, aku cuma PTS, aku cuma diploma. Itu membatasi ruang gerak, membatasi kreasi, membatasi pikiran kamu yang ada negative thinking. So, ketika kalian udah punya hands-on experience, itu kalian akan melahirkan suatu portofolio. Nah, portofolio itu apa sih? Banyak banget. Dari CV, resume, digital portfolio. Nih misalnya aku ambil contoh ini dari teman aku, dia jurusannya tuh peternakan gitu ya. Terus dia jago di graphic illustrator. Dia mencoba nge-build karirnya sendiri, akhirnya dia bisa bikin UI design gitu. Dan itu ternyata jangankan misal kalian sekarang merasa salah jurusan it's okay, tapi enjoy aja dan jangan lepas dari tanggung jawab kalian. Artinya kalian jangan menyalahkan jurusan, tapi harus tanggung jawab, tetap stay di situ, lulus sampai kamu selesai. Gitu. Yang terakhir, ketika kamu mau coba yang namanya pasca kampus itu ada, kita harus bikin cover letter. Cover letter itu is look like motivation letter when you want to continue your study maybe in master gitu ya. Tapi cover letter tuh kayak motivasi apa sih yang membuat kamu tuh pengen kerja di satu company A, B, C dan lain sebagainya. Jadi ini perlu banget untuk kalian bangun dari sekarang. Jangan nunggu lulus baru bangun, tapi kalian bangun dulu, baru ketika lulus udah siap. Gitu deh. Oke, next. Wah, aku 45 nih ngomongnya nih, karena kan HUT RI ya. Oke, ini ada apa sedikit pesan nih dari aku. Dear you, untuk kamu ya. Jangan berpikir PTN atau PTS-nya, jangan fokus pada univnya. Tadi aku bilang kan, jangan fokus pada univnya, tapi fokus pada peningkatan kemampuan diri kamu. Apa sih yang mau kamu bangun? Apa sih yang mau kamu capai, apa sih kemampuan kamu, apa yang mau kamu lakukan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Terus jangan berpikir either kamu diploma atau sarjana, tapi berpikirlah gimana kamu deserve layak untuk dapat new knowledge atau experience gitu loh. Terus kemudian jangan fokus pada titel, jangan fokus pada aku nanti kalau udah lulus cuma dapat gelar AMD, dapat gelar ini itu, dapat gelar STR atau apa. Jangan, tapi fokus pada dampak. Apa sih yang udah kamu lakukan? Apa sih impact yang udah kamu berikan ke masyarakat? Kayaknya nggak akan ada orang yang mengelok-elok, cuma diploma, tapi kalau kita bisa melakukan lebih ya kenapa? So why? Gitu kan? Jadi fokuslah pada itu. Kemampuan kamu apa yang mau kamu berikan, paling nggak ke lingkungan sekitar kamu, ke keluarga kamu atau nggak ke kamu, kayak gitu kan. Jadi harus dibangun dari sekarang, sebelum kamu lulus, karena tantangan lulus tuh banyak banget. Oke, next. Oke, nah ini once again di sini ada sebelumnya once again aku tadi juga bilang di PPT sebelumnya. Oke, nunggu ya. Nah, jurusan, fakultas, program studi, gelar itu tidak semestinya membatasi kreasi kita, pun juga tidak membuat kita berpuas diri. Jadi, misalkan kamu punya jurusan yang mungkin nggak dipandang lebih ya, misal kayak jurusan dari dulu kan gini ya, orang tua kita tuh memandang, oh yang masuk kedokteran yang bagus, yang masuk teknik yang oke, yang jadi PNS yang kayaknya jadi orang yang sukses. Padahal sekarang itu diversifikasi atau ragam pekerjaan tuh banyak banget. Karena semenjak teknologi masuk, itu kayak bias gitu loh, jadi spektrum cahaya gitu loh. Jadi banyak banget ragam. Dan masalahnya orang tua kita itu beda generasi dengan kita gitu. Jadi misalkan kalian jurusan ini, terus kayaknya dipandang sebelah mata sama orang-orang, ya udah, orang-orang itulah yang nggak tahu dengan dunia kamu gitu loh. Mereka yang emang nggak ke-upgrade ilmunya. Bahwa ada loh ini jurusan sekarang ini ada jurusan survei pemetaan misalnya. Padahal itu ada. Cuman di sini memang di Indonesia tuh belum masuk ke apa ya, diversifikasi pendidikan yang seperti itu. Dilihat yang paling bagus ya ekonomi, dilihat yang paling bagus adalah ya kedokteran contohnya gitu, karena itu budaya pikir dari Indonesia ya gitu. Dan kita emang nggak bisa nyalahin, namanya pola pikir orang. Kita nggak bisa tuh nutup mulut orang satu-satu, tapi yang bisa kita lakukan adalah menutup kuping kita untuk nggak ngedengerin mereka secara berlebihan, biar kita tetap berkreasi, membangun potensi diri kita gitu. Oke, next. Maybe it's last my presentation ya yang bagian ini. Oke,
Jadi dari yang aku ceritain tadi, untuk ngebangun yang namanya potensi kita pasca kampus itu banyak banget. Dan kalau di jurusan aku sendiri sih prospeknya bagus banget karena jurusan aku sendiri sekarang udah kebuka yang namanya jurusan Sistem Informasi Geografi. Dia itu kalau di prospek kerjaan mungkin bukan posisi jabatan, posisi pekerjaannya sebagai JIS analis, data analis kayak gitu, programmer, back end, front end kayak gitu, developer kayak gitu. Itu sangat prospeknya bagus banget dan itu vokasi yang punya. Sarjana punya nggak punya, tapi dia bagiannya beda, tugasnya tuh beda. Kalau sarjana mungkin bagian analisis kayak gitu. Dan yang paling penting adalah sebelum kalian nge-build yang namanya career kalian, sebelum kalian lulus, persiapkan itu yang ada di dalam APPT aku. Yang pertama adalah kalian cukupi dulu tuh yang namanya basic needs atau kebutuhan dasar. Basic needs itu apa sih? Ada psychological needs sama safety needs. Jadi kayak kalian tuh ngerasa nyaman gak sih sama diri kamu? Butuh istirahat, itu kita harus memikirkan itu gitu loh. Jangan sampai kita ngoyo. Iya, kalau bahasa Jawanya kayak ngoyo gitu loh. Kayak kita cuma mikir keinginan, terus dengar kebutuhan kita nggak dipentingin. Padahal ada nih kebutuhan kita yang perlu diperhatikan. Misal kayak kita butuh istirahat, butuh yang namanya take a break, butuh yang namanya kayak tidur, butuh yang namanya keamanan, rasa aman, kayak itu penting banget gitu. Terus kemudian love needs. Love needs ini nggak cuman seorang pasangan ya, tapi juga keluarga, temen, carilah lingkungan circle-circle ini tuh yang support. Kalau misalkan kalian ada di lingkungan yang gak support, aduh, mentalnya tuh harus kuat banget tuh, harus diasahnya benar-benar ditempanya kuat banget. Karena ketika ada di lingkungan seperti itu, ya mau nggak mau kalian harus misalkan dapet toksik kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa di lingkungan yang gak aman, ya udah kalian move aja, cari lingkungan yang baik menurut kalian, yang support gitu. Meskipun kalian jatuh, ya it's okay, mereka akan bantu gitu. Terus kemudian ada yang namanya esteem needs. Esteem needs ini tuh kayak apa ya, kebutuhan suatu harga diri gitu. Kayak misalkan kamu habis lulus diploma, nanti dapat jabatan kerja yang bagus gitu, itu kan secara tidak langsung akan menaikkan harga diri kalian, status sosial kalian gitu kan. Nah misalkan Mbak, nanti kalau aku habis lulus pengen bangun bisnis sendiri ya nggak gimana? Ya nggak apa-apa, it's okay. Sekarang itu emang banyak banget, tadi aku bilang diversifikasi pekerjaan, banyak jurusan, banyak pekerjaan yang bisa kita bangun sendiri. Aku juga lihat banyak teman aku yang sekarang bisa bangun bisnis sendiri meskipun itu nggak sesuai dengan jurusannya, tapi ya it's okay karena ya memang tadi faktanya adalah cari pekerjaan tuh susah, butuh kompetensi. Yang kedua mungkin jurusan waktu dia kuliah nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, nggak sesuai dengan kemampuan, atau mungkin yang ketiga atau keempat aku lupa, mungkin jurusan yang dia pilih dulu itu hanya paksaan dari orang tuanya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita memang cari jati diri kita lagi, ya namanya manusia tuh, dunia itu tempat kita berproses, ladang kita untuk berjuang gitu. Jadi ketika kita masih hidup, ya udah berjuanglah semaksimal mungkin gitu. Dan jangan lakukan yang memang tidak kalian suka. Ya masa sih hidup kita cuma mau dengerin orang lain, cuman mau menuruti ekspektasi orang lain, apa nggak capek kan gitu kan. Hidup cuma sekali, udah kita meninggal ya kalau di surga, ya semoga aja ya di surga, kalau kagak kan gitu, udah capek di dunia, capek di akhirat bagaimana ya kan, susah gitu. So butuhin dulu deh, perhatikan dulu diri kamu, self diri kamu tuh loh, pentingin dulu, wes kayak gitulah intinya. Karena menurut aku penting untuk kita tahu kemampuan diri kita. Kalau kita udah tahu kita arahnya mau kemana, insya Allah nggak akan salah arah. Gitu. Oke, next slide. Oke, so wait, sebelum ini. Nah, jadi buat teman-teman nih yang misalkan waktu di rumah kayak gini, aku misalkan teman-teman pengen mengupgrade skill kalian atau menambah skill kalian. Kalian bisa untuk misalnya yang suka apa ya, menulis, bisa kalian bikin blog sendiri, nulis-nulis catatan kalian sendiri. Misalkan kalian yang suka ngoceh, bukan suka ngoceh sih, suka sharing gitu ya, cerita, atau misalkan kalian suka dongeng, bikinlah podcast sendiri nggak apa-apa. Karena itu secara tidak langsung nge-build dari apa ya, hands-on experience kalian juga, ngebangun portofolio kalian juga gitu. Dan yang ketiga mungkin kalian yang hobi Instagraman, jangan sampai Instagram itu cuma buat scroll gitu, tapi harus ada sesuatu, misalkan kalian punya
punya Instagram bisnis kayak gitu untuk paling nggak membantu bisnis kalian, membantu uang bulanan kalian kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih pengen tahu terkait dengan atau ngerasa insecure, kalian bisa nih aku promosi sekalian deh. Datengin di Spotify, di podcast aku pernah jelasin juga banyak hal di situ. Mungkin kalian juga pengen ngunjungin blogspot aku juga nggak apa-apa, atau pengen yang tahu tentang gimana sih persiapan karir gitu kan, what do you need gitu ya before you start your career gitu kan. Silakan cek di mini blog aku, dan aku jelaskan juga. Karena waktunya hanya sebentar, jadi aku cuma bisa support sekian. And last slide, next. Oke, thank you. Kalian yang misalkan apa ya ragu soal rezeki, udah tenang aja karena rezeki itu comes in many form. Rezeki itu banyak banget bentuknya, gak cuma rezeki akan kamu dapat pendidikan sarjana atau diploma tuh enggak, tapi rezeki itu bisa dapat apa ya? Kalian kuliah aja tuh udah rezeki. Bayangin deh orang-orang yang di luar sana tuh yang nggak bisa kuliah gitu kan, kasihan banget. Dan having good health is rezeki, having good companion is rezeki. Being rich or being wealthy is not wrong. Itu nggak masalah, as long as we are responsible enough. Kita mau kaya, mau miskin, itu nggak masalah. Yang penting adalah kita kecukupan dan kita tanggung jawab gitu. And best of luck on your journey and maximize the experience as much as you can. And let's keep on learning together. And thank you very much. And so please welcome if you want to give me question, it's okay. Thank you so much everyone. Semoga bermanfaat materi yang aku berikan. So bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, parah keren banget ini dari Kak Lutfiana Pasebanjati ini ya. Banyak banget banyak banget inspirasi yang bisa kita dapatkan. Intinya itu kita jangan membatasi diri kita, jangan limited yourself, jangan fokus pada univ kita, jangan fokus pada gelar yang kita dapat, but focus on impact, apa yang bisa kamu create, apa yang bisa kamu share. Kemudian kita harus kembangkan diri kita, kembangkan kualitas kita, skill kita lewat banyak cara seperti internship or volunteer. So jangan sampai setelah lulus itu intinya kita we have nothing gitu. Terima kasih banget untuk Kak Lutfiana, menginspirasi sekali. Thank you so much too. You have oh my god, you have an amazing experience to share. Thank you so much Kak Lutfiana. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu pembicara pada sesi kali ini adalah Kak Nadia Anggraini. Kak Nadia ini juga merupakan salah satu mahasiswi vokasi jurusan rekam medis dan informasi kesehatan. Pastinya, selama menjadi mahasiswa juga, Kak Nadia telah banyak sekali menorehkan banyak prestasi. Beberapa di antaranya adalah Kak Nadia pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama Diploma Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 ini. Kemudian menyabut First Place National Marketing Debate Festival pada tahun 2020. Kemudian memperoleh Third Place Global Entrepreneurship Youth Summit di Malaysia pada tahun 2019. First place in National Ide Startup Seminar Nasional Industri Kreatif Teknologi dan Humaniora Competition di tahun 2019 sebagai Cultural Performance and Delegate in Global Goals Mun atau Model United Nations di Malaysia tahun 2018. Bila mana kita menilik ke bawah lagi bahwa Kak Nadia ini juga memiliki banyak sekali pengalaman public speaking ya. Ini ya turun terus. Ya lagi-lagi. Next. Yes. Ini ada sebagai pembicara pelatihan CV dan Motlets LSIS di UGM tahun 2020, kemudian pembicara pelatihan pembuatan paper UPI pada tahun 2020 sebagai presenter paper Singapore International Multidisciplinary Academic Conference pada tahun 2019 dan masih banyak lagi. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja. Kak Nadia, apakah sudah siap? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara aku kedengeran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Baik, terima kasih. Aku akan mulai coba share screen ya.
Apakah udah kelihatan? Sudah, Kak, sudah terlihat. Oke, baik. Mohon maaf ya sebelumnya, mungkin akan ada suara motor yang berkeliaran karena kebetulan kosan juga di sebelah jalan besar gitu. Semoga Oke. bisa mendengar suaraku dengan jelas ya. Yes, oke Kak, it doesn't matter. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banget buat Mbak Lutfi atas inspirasinya banget. Tadi udah menjelaskan banyak hal terkait vocational education dan aku jadi termotivasi sendiri. Baik sebelumnya perkenalan sedikit juga. Nama aku Nadia Anggaini. Aku adik tingkatnya Mbak Lutfi, tapi beda jurusan. Jurusannya yaitu D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dan kebetulan sekarang lagi nunggu wisuda, jadi mungkin insight-insight yang aku berikan adalah insight-insight yang berkaitan tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan vokasional itu jangan dijadikan batasan, benar kata Mbak Lutfi tadi, jangan dijadikan batasan, tetapi malah dijadikan wadah untuk kita berkembang sesuai minat dan bakat kita seperti itu. Baik, langsung saja pertama. Kita berbicara terkait pendidikan di Indonesia ya. Paradigma pendidikan di Indonesia itu kebanyakan itu masih dianggap sebagai seremonial. Jadi kayak biasanya kita ya udah sekedar belajar, terus kemudian guru itu mengajar, kemudian mengerjakan tugas sudah selesai. Dan hal itu juga kebanyakan masih berfokus pada kecerdasan. Kecerdasan di sini tuh dilihatnya tuh kebanyakan dalam rentang nilai. Padahal sebenarnya kalau kita terus lebih jauh lagi, banyak banget negara-negara yang mereka lebih menitik beratkan bagaimana tentang soft skill, kemampuan belajar, dan kemampuan bagaimana mereka bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Kemudian kegiatan belajar sebagian besar juga masih didasarkan pada pengetahuan, seperti yang aku bilang tadi. Benar-benar kebanyakan di Indonesia masih terbatas terhadap nilai. Masih tolak ukurnya kebanyakan adalah nilai, walaupun kita ketahui kemarin sempat ada implementasi K13 yang mengatakan bahwa ada namanya Student Learning Center, tapi pada kenyataannya bahkan adik aku sendiri merasakan itu tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan terkait student learning center itu. Terlihat malah seperti guru-guru itu kayak memberikan tugas sebanyak mungkin, kemudian lepas tangan terhadap apa sih yang dilakukan oleh si murid-murid itu sendiri. Nah, sebenarnya student learning center itu bukan seperti itu, tapi student learning center adalah bagaimana ketika si siswanya itu benar-benar bisa aktif terhadap terhadap suatu bidang dan itu berdasarkan minatnya dia gitu, dan kemudian guru itu bisa membersamai dalam pengembangan skill-skill yang ingin dicapai oleh si muridnya tersebut seperti itu. Langsung saja ada lagi kemudian ada info nih dari Education Index Human Development Report pada tahun 2017 menyebutkan Indonesia itu ada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Hal ini tuh menunjukkan banget bahwa sebenarnya kita itu dalam konteks sumber daya manusia, dalam hal segi kemampuan di masyarakat atau kemampuan di pekerjaan itu cukup masih rendah dibanding dengan negara-negara yang bahkan sekitar kita sendiri, yaitu ASEAN seperti itu. Kemudian, mari kita berbicara tentang pendidikan vokasi. Nah, tadi Mbak Lucy udah menyinggung cukup banyak juga terkait pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi itu mengedepankan pembelajaran peningkatan kemampuan siswa atau dalam hal ini juga mahasiswa untuk siap kerja di bidang tertentu. Harapannya seperti itu. Dan waktu belajarnya sendiri juga biasanya itu 30 banding 70%. 30% itu untuk teori dan 70% untuk praktek, atau ada juga yang dia menggunakan perbandingan 40% teori dan 60% praktek. Nah, ketika kita berbicara apa sih emang manfaatnya praktek itu lebih banyak daripada teori, ternyata itu beda banget teman-teman. Walaupun aku belum lulus, walaupun aku belum mungkin kerja seperti Mbak Lutfi kayak gitu, tetapi ketika ada magang, intensif atau PKL, terus kemudian aku mencoba belajar, aku sudah dibekali dengan hal-hal praktik di sekolah vokasi atau di pendidikan vokasi, aku merasa banget bahwa memang pengalaman itu adalah hal yang berharga gitu, dan
praktik di lapangan itu sangat-sangat berbeda sekali dengan teori-teori yang mungkin kita pelajari seperti itu. Beda, dan di sini adalah menjadi poin plus untuk kita sendiri, di mana ketika kita udah dapat nih banyak teori dan kemudian kita juga dapat porsi praktik yang lebih, ketika nanti kita lulus, value kita lebih besar. Even kita cuma dipandang sebagai lulusan D3 atau vokasi yang masih stigmanya cukup miris ya di masyarakat, tetapi sebenarnya kita mempunyai value yang besar, yaitu kita punya, pertama kita punya teori, pegangan teori, dan kedua kita paham terkait kondisi lingkungan dan bagaimana mencarikan solusi-solusi yang solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan bisa tepat sasaran. Kemudian ini yang aku katakan tadi, benar banget kata Mbak Lucy. Kebanyakan stigma pendidikan vokasi itu malah menjadi second choice dibanding pendidikan yang berbasis akademik, dan itu terjadi juga ke diri aku sendiri. Agak cerita sedikit juga. Mirip sama Mbak Lucy, sebenarnya aku memilih kuliah di D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan itu bukan termasuk pilihan pertama. Ya pastinya aku juga sudah mencoba banyak hal kayak gitu, dan ternyata rezekinya memang di vokasi gitu, di D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, tetapi dalam hal ini benar banget juga kata Mbak Lucy bahwa aku bisa malah menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak aku pikirkan. Banyak privilege yang bisa aku dapatkan, dan kemudian kesempatan-kesempatan yang menurut aku itu bisa sangat mengembangkan diri kita seperti itu. Lalu stigma yang kedua terkait lulusan vokasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ini sih yang banyak banget dipikirkan oleh masyarakat ketika tahu anaknya misalnya belajar di ngambil SMK gitu, atau mungkin ngambil D3, D1, atau kemudian D4 kayak gitu. Mereka mengatakan, kamu mau pengen cepet-cepet kerja ya, ngambilnya vokasi, ngambilnya diploma, ngapain sih nggak langsung sarjana aja biar sekalian kayak gitu. Itu banyak banget yang ada di masyarakat, dan sebenarnya aku juga paham ini adalah pujian atau sedikit kritik sosial terhadap pilihan kita gitu. Tapi aku melihatnya di sini sebenarnya ketika dikatakan lulusan vokasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mungkin benar juga karena kita mempunyai value yang lebih terkait praktik tadi, dan kemudian kita juga dibarengi dengan teori. Tetapi banyak juga dalam hal ini tuh tidak tergantung terhadap vokasinya itu sendiri, tetapi tetap bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengembangkan skill kita ketika kita kuliah, dan kemudian kita punya hands-on experience yang kata Mbak Lucy tadi, dan kemudian kita juga bisa mengembangkan diri kita memang dengan maksimal mungkin selama perkuliahan itu sendiri. Jadi tidak terbatas pada oh ya udah kamu vokasi berarti kamu bisa cepat dapat kerja, tapi tetap harus melihat value di diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa mengembangkannya. Kemudian ini adalah beberapa hal yang aku dapatkan selama kuliah di sistem pendidikan vokasi atau di sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada. Pertama itu adalah work experience based on industry needs. Berbicara terkait pendidikan vokasi, kebanyakan kita pasti mengaitkan dengan kebutuhan industri. Karena seperti yang pola yang aku sudah sebutkan sebelumnya adalah harapan dari pendidikan vokasi itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, dan itu memang benar-benar aku dapatkan ketika berkuliah di vokasi kayak gitu. Karena banyaknya PKL, kemudian ada program internship baik yang diinisiasi oleh sistem pendidikan vokasi itu sendiri ataupun yang kita inisiasi, dan hal itu bisa benar-benar menjadi sebuah experience yang baru, dan kemudian bisa mengubah pola pikir aku terkait teoritikal, dimana yang sebelumnya misalnya kita belajar teori kalau di rekam medis, oke, pelayanan pasien itu yang baik adalah senyum, sopan, sapa, santun, terus kemudian kita harus tegak dan sebagainya, itu sebagai teori, dan kemudian ketika kita melaksanakan hal tersebut ternyata sangat sulit kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan hal-hal, oh sebenarnya ketika menghadapi orang ini seperti apa, orang-orang yang berbeda-beda, mungkin ada mbah-mbah yang nggak bisa bahasa Indonesia, atau kemudian ada orang yang nggak mau antri dan sebagainya. Nah, itu tuh jarang banget didapatin di teori, tapi didapetin ketika memang kita terjun di industri itu sendiri atau di lingkungan kerja yang memang sesuai dengan bidang kita yang kita pelajarin. Kemudian kita berbicara terkait communication skill. Ini udah banyak banget dijelasin secara bagus, ini juga oleh Mbak Lucy tadi,
ketika di pendidikan vokasi ini kita tidak hanya belajar tentang praktek atau dia mungkin misalnya kalau teknik anak teknik cuma ada di lab doang nggak gitu, atau Mbak Lutfi yang geografi cuma ada di lapangan, atau aku cuma berada di belakang layar pelayanan rumah sakit kayak gitu, enggak. Tetapi pada dasarnya ketika di pendidikan vokasi kita tuh didorong untuk melakukan elaborasi dan kolaborasi terhadap teman-teman yang akan menjadi partner kerja kita seperti itu. Bagaimana misalnya aku di rumah sakit itu bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman dokter, dengan teman-teman perawat, dengan teman-teman bidang lain, administrasi rumah sakit lain untuk mencapai tujuan rumah sakit tersebut, yaitu meningkatkan derajat kesehatan pasien tersebut. Dan ini benar-benar sangat didapatkan ketika memang kita terjun dan praktik di lapangan seperti itu. Kemudian lanjut terkait critical thinking. Nah, di critical thinking ini sendiri tadi juga udah disebut. Jadi kalau di critical thinking ini aku mengambilnya adalah ketika kita dihadapkan dengan banyak praktik dan kemudian melihat terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, maka mahasiswa vokasi ini benar-benar dia itu didorong untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita berbicara terkait S1, mereka itu lebih ke teori dulu, terus kemudian ada mereka mempunyai ide, terus mencari tuh masalahnya. Kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kalau mahasiswa vokasi biasanya dia based on experience gitu, kayak langsung dilihat dari permasalahan yang ada, terus kemudian mencari solusi-solusi dari permasalahan tersebut dan memang tepat sasaran seperti itu. Kemudian lanjut ke networking. Nah, ini yang kata Mbak Lucy tadi, terkait internship, magang, terus kemudian PKL yang dilakukan selama menjadi mahasiswa sekolah vokasi itu benar-benar bisa membuka networking kita seluas-luasnya, karena pada dasarnya kita nih belum lulus kan, tetapi kita udah kenal nih sama misalnya manajer rumah sakit A gitu, atau kepala rekam medis B gitu, yang mungkin mereka bakalan bisa ngontak kita untuk misalnya kalau memang mereka membutuhkan bantuan atau mungkin ada lowongan pekerjaan dan sebagaimana networking itu bekerja, itu benar-benar sangat membantu kita gitu. Dan aku merasakan sendiri, even sekarang aku masih menunggu wisuda, jadi tapi aku nggak berdiam diri, tetapi aku dapat beberapa panggilan dari kepala rekam medis sebuah rumah sakit untuk membantu proses peralihan rekam medis berbasis kertas menjadi rekam medis berbasis elektronik, kemudian membantu bagaimana untuk mengoptimalisasi pelayanan kesehatan lansia seperti itu. Dan ini terjadi karena banyaknya networking yang aku bangun ketika aku belajar, ketika aku magang, ketika aku internship. Dan ini benar-benar menjadi sebuah privilege yang sangat menguntungkan untuk mahasiswa vokasi menurutku. Kemudian lanjut, sekarang kita berbicara sesuai sama tema ini, yaitu peran lulusan vokasi pada pengembangan pendidikan di Indonesia. Banyak banget sebenarnya peran-peran yang bisa diambil oleh lulusan vokasi ini. Tidak hanya sekedar kalau kata orang, berarti kalau lulusan vokasi kamu jadi teknisi ya. Tetap aja kan bosnya anak S1 gitu, atau bosnya anak S2 kayak gitu dan sebagainya. Enggak kok, sebenarnya enggak juga kita enggak cuma terbatas terhadap kita menjadi teknisi, tetapi banyak banget hal-hal yang bisa kita kembangkan selama kita belajar dengan sistem vokasi ini. Pertama, mengambil peran sebagai praktisi, bukan teknisi ya teman-teman. Kalau teknisi itu sebenarnya bisa aja sih diambil oleh anak-anak SMK mungkin. Nah, kemudian kalau kita sebagai lulusan vokasi atau di diploma sendiri, kita bisa tuh berperan sebagai praktisi. Kalau di bidang aku, di bidang kesehatan, rekam medis dan informasi kesehatan, kita banyak banget belajar dari instruktur dan praktisi yang ada di rumah sakit, dan kemudian mereka itu memberikan pembelajaran kepada kita, para mahasiswanya adalah based on experience yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, dari situ kan mereka tetap membantu untuk pengembangan pendidikan toh. Dalam hal ini kita nggak hanya belajar teori yang sudah aku sebutkan, tetapi kita juga mengerti, walaupun kita waktu itu belum turun ke lapangan, tetapi kita dari seorang praktisi ini kita udah belajar nih, ternyata membaca tulisan dokter itu nggak sesulit yang kita bayangkan ya, tetap ada trik-triknya seperti itu. Ternyata
kalau kita ingin bisa melaksanakan rekam medis elektronik yang bagus itu ada tahap-tahapannya yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Hal-hal seperti itu yang bisa kita berikan ketika misalnya kita memilih sebagai seorang praktisi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, membuat komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Walaupun misalnya kita jurusan kesehatan, kita jurusan geografi, jurusan teknik, dan vokasi dalam lingkup vokasi, tapi kita tetap bisa kok bikin komunitas yang aku masuk di UGM dari kabupatenku yang cukup kecil di Kalimantan Selatan. Di situ aku berupaya tuh gimana supaya teman-teman yang lain itu juga terbuka pemikirannya dan nggak takut untuk bermimpi terhadap impian mereka sendiri kayak gitu. Kan kebanyakan kalau di tempatku itu hanya ingin sebatas kuliah di daerah kayak gitu. Tetapi mereka sebenarnya bisa kok mempunyai kemampuan lebih kok untuk bisa kuliah di universitas-universitas yang cukup terkemuka di Indonesia. Tapi mereka takut. Nah, akhirnya buatlah sebuah komunitas untuk menginspirasi, mengedukasi, memotivasi adik-adik itu supaya jangan takut bermimpi gitu. Dan itu tetap bisa kita lakuin gitu. Terus kemudian yang ketiga, berperan dalam riset dan pembuatan inovasi sesuai dengan bidangnya. Nah, dalam hal ini, sebagai lulusan vokasi, karena kita paham teknikal dan kemudian kita juga tetap ngerti teori, kita tetap bisa ikut aktif, berperan aktif banget dalam bidang riset dan pembuatan inovasi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya ya kesehatan berarti berkaitan dengan bidang kesehatan, ataupun misalnya tidak berkaitan sama jurusan kita tetap bisa ikut gitu loh, kayak tidak akan dengan kita vokasi ini tidak akan membatasi diri kita untuk berkarya gitu. Dan pembuatan riset dan inovasi ini tentunya akan membantu pendidikan di Indonesia selanjutnya gitu. Pasti misalnya kita menemukan sebuah alat, kemudian alat itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, hal tersebut kan pasti akan menjadi bahan pembelajaran untuk tingkat-tingkat di bawah kita selanjutnya toh. Nah, hal itu berarti menunjukkan bahwa peran lulusan vokasi memang ada di pendidikan Indonesia gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki bisnis atau usaha yang bisa digunakan sebagai tempat belajar dan pengembangan skill mahasiswa maupun lulusan vokasi. Nah, ini buat info kalian aja ya, banyak banget teman-teman aku dari teknologi informasi yang di vokasi itu mereka udah bikin perusahaan sendiri gitu. Dan mereka benar-benar ya nerima orderan untuk bikin UX design, terus kemudian atau bikin sebuah aplikasi. Karena mereka paham praktik dan paham teori, dan ya udah artinya ya udah coba, dan hal ini bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang di pendidikan vokasi itu mempunyai value yang lebih, dan bisnisnya mereka ketika nantinya sudah besar bisa menjadi wadah pengembangan skill. Bahkan tidak perlu nunggu besar deh, nunggu waktu baru dibuat aja itu udah jadi wadah pengembangan skill mereka sendiri. Dan itu banyak banget contohnya di lingkungan sekolah vokasi itu sendiri. Lanjut. Ini ada beberapa bukti lulusan vokasi punya peran dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Aku ambil contoh beasiswa 10.000 yang punyanya Mbak Safira Al-Farizi. Beliau adalah mahasiswa berprestasi diploma utama nasional tahun 2019. Nah, ini beliau menginisiasi terkait semua orang tuh bisa kok memberikan beasiswa, membantu teman-teman yang sulit sulit menjangkau pendidikan dengan cuma memberikan uang atau mendonasikan uang 10.000. Dan ini udah bergerak lembaganya dan udah bagus banget, bahkan udah punya payung hukum sendiri gitu. Kemudian ada Tirta Foundation. Nah, ini punya cutting sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada, Mbak Tirta. Dan Mbak Tirta ini di Tirta Foundation ini juga dia berfokus dalam hal pendidikan. Bagaimana sih teman-teman itu bisa mendapatkan motivasi-motivasi terkait pengembangan pendidikan itu sendiri, dan sampai sudah mengeluarkan buku. Nah, ini yang paling cukup membanggakan juga adalah Bapak Dekan Vokasi yang sekarang sudah dilantik menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sakarinto. Beliau adalah lulusan vokasi, beliau adalah lulusan D3, tetapi buktinya sampai sekarang beliau benar-benar mempunyai peran yang sangat besar dalam bidang pendidikan di Indonesia,
khususnya pendidikan di vokasi. Latar belakang beliau adalah teknik mesin, tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya beliau sekarang menjadi orang yang memang expert di bidang pendidikan seperti itu. Dari ketiga contoh hal ini dapat kita ambil pelajaran bahwa memang jangan coba kita membatasi diri kita sendiri terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, tetapi kita cobalah mencari celah-celah yang mungkin bisa membuka jalan, membuka peluang satu persatu, dan akhirnya kita bisa tahu value kita itu apa dan kontribusi yang kita berikan untuk lingkungan, untuk sekitar itu bisa sebesar apa gitu. Ini hampir terakhir, yaitu tips and trick memaksimalkan kesempatan sebagai mahasiswa vokasi. Ini untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi underestimate terhadap dirinya sendiri karena diterima di vokasi atau merasa salah jurusan karena di pendidikan vokasi. Nah, tapi menurut aku sama kayak kata Mbak Lucy tadi, jangan jadikan itu malah sebagai batasan, tapi cobalah untuk menjadikan hal tersebut sebagai wadah. Jangan takut mencoba dan belajar apapun hal yang ada di depan kita gitu. Oke, sebenarnya bagus untuk kita fokus terhadap satu hal, tetapi nggak apa-apa kok awalnya dulu kita coba satu-satu dan kemudian baru menemukan interest kita di mana. Baru hal itu kita gali lebih dalam. Jangan sampai kita baru lihat terus kemudian pengen, tapi kita takut untuk mencoba, kita nggak gitu, dan kita kayaknya aku nggak bisa deh mengatakan hal tersebut, jangan sampai banget, karena pada dasarnya kesempatan-kesempatan yang ada mungkin akan datang lagi, tetapi kan kita tidak bisa memastikan kapan itu datangnya, apakah memang kita masih diberikan rezeki umur, rezeki keuangan dan sebagainya. Nah, pokoknya setiap ada kesempatan itu coba dijadikan proses pembelajaran, dan kemudian walaupun gagal ya nggak apa-apa, tapi dari hal kegagalan-kegagalan itu malah menjadi pembelajaran-pembelajaran yang membuat kita menjadi lebih bagus, menjadi lebih fokus gitu. Terus kemudian jangan patah semangat. Gagal berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali itu nggak apa-apa, masih muda gitu pada dasarnya. Kayak kata Pak B.J. Habibie aja bilang kan, pokoknya habisinlah kegagalanmu itu tuh waktu muda gitu, supaya nanti istilahnya kalau kamu udah berumur, udah tua tuh udah sisa kesuksesannya aja, anggap aja seperti itu. Kemudian pastinya usaha yang tentunya diiringi sama doa. Tentu kita pasti udah tahu itu. Dan yang terakhir adalah jangan cepat puas. Jangan menganggap bahwa apa yang udah kita dapatkan, apa yang udah kita berikan, even setinggi apapun itu adalah sebuah pencapaian yang membuat kita bermimpi. Jangan sampai seperti itu. Karena pada dasarnya keilmuan itu tidak terbatas, dan pada dasarnya juga banyak hal-hal di sekeliling kita yang perlu kita pelajari lebih gitu, dan bisa menjadi insightful sendiri untuk kita dan bisa meningkatkan kapasitas diri kita itu sendiri. Oke, last but not least, ada satu kata yang menurut aku cukup berkesan untuk aku sendiri, walaupun aku juga yang membuat, yaitu jika ada satu ajang mimpimu, maka coba bangun dan realisasikanlah. Banyak halangan sama salah, tetapi menyerah adalah salah. Sekian dari aku, semoga ada yang bisa diambil pembelajarannya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Nadia. Benar-benar menginspirasi sekali, nggak kalah kerennya juga sama Kak Lutfi. Jadi hal yang dapat kita ambil atau kesimpulan dari hal-hal yang telah disampaikan dari Kak Nadia ini adalah peran dari lulusan vokasi itu sendiri di dalam pendidikan Indonesia itu. Lulusan vokasi mengambil peran sebagai praktisi, tidak hanya based on teori, tetapi juga memiliki peran, memiliki impact yang nyata. Kemudian, sebagai komunitas yang bergerak di bidang pendidikan yang juga dapat membuka pikiran kita untuk menjadi open-minded dan untuk berani take risk, keluar dari zona nyaman dalam arti region kita sendiri ya Kak. Untuk selanjutnya, berperan dalam riset dan pembuatan inovasi sesuai bidangnya dan memiliki bisnis atau usaha yang bisa digunakan sebagai tempat belajar dan pengembangan skill mahasiswa. Oke, terima kasih untuk Kak Lutfiana dan Kak Nadia. Untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab.
Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan terlebih dahulu di room chat ingin bertanya ataupun emot mengacungkan jari. Silakan. Oke, by the way, I have a question. Sebenarnya ya Kak, untuk Kak Lutfi sama Kak Nadia gitu. Sebenarnya itu dari kakak-kakak ini bagaimana sih memulai langkah menjadi seseorang yang selalu mengupgrade dirinya hingga menjadi extraordinary seperti kakak-kakak ini, dan bagaimana cara yang efektif sebenarnya Kak untuk membagi waktu dan pikiran antara kampus sama pengembangan diri. Jujur kalau saat ngampus seperti ini juga kayak bingung atau kewalahan untuk membagi waktu dan pikirannya. Menurut Kakak sendiri bagaimana? Silahkan. Mungkin Nadia dulu silakan. Yang adik. Boleh aja nggak apa-apa. Oke. Untuk mengupgrade diri ya, ada 2 pertanyaan dari moderatornya nih, keren banget. Thank you juga moderator yang udah mempersilahkan kita berdua untuk sharing ilmu di sini ya. Untuk mengupgrade diri sendiri, sebenarnya kalau aku pribadi harus tahu dulu nih sebenarnya kemampuan kita tuh di mana. Kebutuhan kamu tuh apa gitu. Jangan sampai ya tadi sih, emang udah banyak orang yang bilang jangan ngikut-ngikut orang, jangan dengerin orang, tapi itu pelajaran yang susah banget dan pelajaran seumur hidup gitu. Kayak long life learning gitu kan ibarat kata. Itu proses gitu. Dan paling penting untuk mengupgrade itu harus akui dulu apa kemampuan kamu, apa kelebihan kamu, dan yang harus di-upgrade itu apa, kelemahannya di mana, perlu nggak nih kelemahannya di-upgrade gitu kan. Kalaupun udah punya potensi, kayaknya aku unggul di sini deh, kayaknya aku bisa nih punya communication skill yang bagus, upgrade lagi mungkin aku bisa jadi master of ceremony, misal udah pernah nih jadi master of ceremony di kampus, tapi pengen ngupgrade lagi, misal ikut EO atau WO, wedding organizer, jadi MC-nya di-upgrade terus, mungkin sampai Istana Negara kan siapa tahu ya kan, di HUT RI gitu kan. Nah, ini kamu harus tahu apa sih yang di-upgrade gitu. Nah, kalau udah tahu gimana caranya mengupgrade, butuhkah mentor, butuhkah partner, butuhkah yang namanya community, wadah untuk mengupgrade, mendukung kamu, atau bagaimana, itu harus tahu dulu upgrade-nya gimana gitu. Sesuaikan kebutuhan, kemampuan, intinya gitu kalau aku. Misalnya aku butuh mengupgrade untuk menjadi aku tuh suka banget bikin konten gitu loh, bikin konten dan suka nge-brainstorming gitu, suka nulis gitu. Haruskah aku menjadi author gitu? Haruskah aku menjadi penulis buku? Itu harus aku tanyakan lagi ke aku, apakah aku bikin buku tuh cuman ikut-ikut misalnya, harus tanya lagi niatnya tuh apa, penting nggak untuk ikut itu, penting nggak untuk membuat itu, nanti kalau udah mengupgrade itu ke depan mau seperti apa. Jangan sampai kita mengupgrade, udah di-upgrade nih HP-nya misalnya, besok ada yang baru di-upgrade lagi atau enggak, kan kayak gitu kan. Jangan sampai kita udah mengupgrade, ke depannya malah kita nggak tahu mau ngapain gitu. Itu harus masuk dalam planning juga. Terus kemudian untuk time management, tiap orang pasti punya time managementnya sendiri-sendiri, kayak punya rumusnya, punya formulanya sendiri. Bisa jadi formula di Nadia cocok di Nadia, nggak cocok di aku. Bisa jadi aku juga cocok di aku, nggak cocok di Nadia. Aku itu termasuk, dan tadi harus tahu kamu itu gimana tipenya. Misalnya contoh tipe belajar nih, tipe belajarku itu aku termasuk night person. Jadi kalau tidur tuh bisa sampai malam, nggak malam ding, pagi, tapi bangunnya itu siang. Tapi ya itu, aku orangnya night person, aku bukan orang yang morning person ya, yang bangun pagi, ini susah banget itu, aku udah pernah coba, tapi aku nggak bisa mikir kalau kerja pagi, bisanya kerja malam, intinya gitu. Dan harus tahu dulu, ketika udah tahu, di manage waktunya. Dan tipe aku untuk manajemen waktu-waktu kuliah tuh gini sih, aku tuh termasuk jurusan yang sibuk, ya pasti anak vokasi sibuk lah ya, ada praktikum, ada teori, siapa juga kan yang gak sibuk ya kan, praktikum mana banyak lagi SKS-nya, aku juga akan berbohong nih, banyak banget. Dan aku dulu emang orang yang suka bolos, bukan bolos, sorry, izin kuliah, aku tuh gak pernah atau jarang masuk kuliah, suka banget izin ya, bukan bolos ya, catat. Jadi
Aku time manajemennya tuh gini, misalkan kalian mau ikut kompetisi gitu kan, aku selalu coba cari jadwal kompetisi itu pas mau libur kuliah gitu, misal kayak libur semester atau mau habis UAS, aku selalu cari-cari lomba, kemudian pas mau masuk semester berikutnya aku apply semua dokumen aku ke lomba itu kayak gitu. Terus fokusnya tuh jangan gini, dalam sehari kamu harus bisa apa enggak. Tapi kalau aku tuh bikin fase, misalkan nih bulan ini aku fokus mau studi lanjut ke master, nyiapin berkasnya apa aja. Misalkan dari bulan Juli, Agustus, September aku fokus untuk nyiapin berkas master. Ya udah nyiapin itu, bikin motivation letter gitu. Jangan gonta-ganti. Kalau gonta-ganti itu kayak ya malah jadi bingung. Itu menurut aku ya gitu. Tapi kalau menurut kalian ya bisa jadi beda. Aku sih gitu. Jadi aku praktikum dulu, kuliah dulu, mana yang lebih penting baru nanti lomba dulu. Jadi kayak udah punya apa ya tempatnya wadah sendiri-sendiri gitu loh. Kayak kalian misalkan besok udah kerja nih, punya gaji ya kan. Gaji kalian tuh jangan ditaruh di satu ATM. Adalah 4 ATM katakanlah, oh ini ATM buat ini, buat jajan sendiri, buat sedekah sendiri, buat orang tua sendiri, buat ini sendiri. Jadi ada 4 ATM, pos-pos ATM yang bisa kalian maksimalkan sama. Kalau misalkan kita punya waktu 24 jam, kita punya 12 bulan. Mau diapain sih 12 bulan itu? Misalkan bulan ke ini untuk apa, bulan ini ke ini untuk apa, kayak gitu. Jadi bikin fase-fase di mana kamu bisa fokus menyelesaikan satu tugas gitu. Oke, silahkan Nadia. Semoga jawabanku membantu teman-teman di sini. Oke, thank you banget untuk Kak Lutfi. Bagaimana dari Kak Nadia? Keren banget sih apa yang diomongin Mbak Lutfi tadi, dan mungkin aku akan menjawab versi seorang Nadia. Betul banget ya Mbak Lutfi, pasti akan berbeda ya versi-versi setiap orang itu seperti apa. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana memulai untuk update diri. Untuk memulai pasti benar banget, yaitu bagaimana kita mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Namanya aja update, berarti dari sesuatu, dari sebuah tingkatan, kemudian untuk naik ke tingkatan selanjutnya. Ketika kita nggak tahu kita berada di tingkatan mana, gimana caranya kita mau update dong pastinya. Jadi dalam hal ini pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Benar kata kembali sih, apa sih kelemahan kita, kelebihan kita, terus kemudian bagaimana sih nantinya kita mau jadi seperti apa, kita mau dikenal seperti apa, kita mau berkontribusi seperti apa. Hal-hal tersebut yang mungkin memang harus kita tuliskan gitu. Kalau misalnya tidak bisa dalam pikiran, lebih baik dituliskan, dibuat list, dan kemudian barulah kita mencoba mengatur strategi untuk mengupdate apa yang telah kita punya atau tingkatan yang sudah kita jalani sekarang gitu. Contohnya adalah aku pengen nih untuk bisa menang lomba, terus kemudian tapi aku juga pengen aktif organisasi, terus kemudian aku pengen juga gimana jadwalnya, terus kemudian kita ada tipe orang yang seperti apa. Kalau Mbak Lucy adalah kalau aku adalah yang sangat mudah lebih berpikir pada pagi hari kayak gitu. Nah berarti di itu oke, bangun tuh harus lebih pagi supaya aku mempunyai cukup banyak waktu untuk menyelesaikan sesuatu yang pengen aku selesaikan pada masa pagi itu gitu. Dan kemudian aku juga bikin strategi. Misalnya lombanya ini ada banyak, terus kemudian oke, pilih jadwal. Terus karena praktikum juga banyak, tapi kita punya tiga kali kesempatan bolos kesempatan izin. Nah itu tuh aku maksimalkan banget dulu waktu zaman maba. Aku mikir, emang ngapain sih kita dikasih kesempatan buat bolos 3 kali? Emang ada ya yang mau bolos saking rajinnya mungkin zaman SMA? Tapi saat kuliah ternyata aku merasakan, oke, ini sangat penting banget kesempatan bolos untuk diambil. Entah take the time for ourselves, atau istilahnya kita me time kayak gitu. Bisa juga kesempatan yang tidak ini tuh buat kita update diri, yaitu untuk ikut lomba yang mungkin jadwalnya ada jadwal kuliah, jadwal praktikum, tapi kita masih punya slot nih buat curi-curi waktu sedikit gitu. Itu bisa banget kita maksimalkan gitu. Kemudian untuk organisasi, nah harapannya kalau di organisasi itu kita fokus terhadap satu, atau mungkin kalau kita mempunyai tenaga lebih itu 2 organisasi maksimal lah. Nah terus kita berkontribusi benar-benar di organisasi tersebut. Jangan jadi cuma orang yang datang nggak disapa istilahnya, yang nggak bermakna istilahnya gitu.
kalau datang ya nggak apa-apa, kalau nggak datang ya nggak masalah kayak gitu. Maksudnya jangan jadi sampai jadi orang yang kayak gitu, tetapi kita bisa jadi orang yang lebih apa ya, terasa, yaitu ketika kita datang, oh kita bisa memberikan impact tuh yang lebih terhadap terhadap komunitas tersebut, terhadap organisasi tersebut, dan kita juga bisa take learn atau pembelajaran dari organisasi tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan time management. Kalau terkait time management itu sendiri, ya benar banget kata Mbak Lucy, versi orang beda-beda kayak gitu. Kalau Mbak Lucy lebih di tahap ke fase-fase, aku lebih ke tahap per hari. Jadi hari ini aku mau nyelesain apa aja, terus kemudian aku tulis itu misalnya hari ini oke, aku nyelesain PPT buat presentasi ini misalnya, terus kemudian aku pengen bersih-bersih kamar, hal-hal yang kayak gitu akan aku list dulu malamnya, terus kemudian bahkan sampai jam-jamnya, waktu-waktunya, bahkan sampai istirahat pun waktu-waktu istirahat pun juga aku tulis kayak gitu, dan di situ bisa menjadi panduan aku ketika hari esok udah datang gitu. Nah itu time management yang aku lakuin, tapi nggak harus pasti, maksudnya nggak harus terpaku itu banget juga. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang apa ya, yang di luar dugaan kita, ya tetap bisa difleksibelkan. Tetapi kebanyakan aku merasa bahwa dengan aku membagi waktu seperti itu, aku lebih menghargai waktu, terus kemudian aku bisa melakukan cukup lebih banyak hal di dalam satu hari itu gitu. Ya mungkin nggak selesai, ada yang nggak selesai, tetapi aku merasa untuk melakukan cicilan-cicilan berkala itu cukup membantu untukku untuk bisa berpikir lebih bagus lagi seperti itu. Oke, thank you Kak Nadia. Thank you juga Kak Lutfi. Sama satu lagi nih, saya punya pertanyaan juga ganjil banget. Untuk Kak Lutfi sama Kak Nadia ini kan masing-masing juga punya komunitas kan, sebagai founder suatu komunitas. Sebenarnya itu apa sih yang jadi inspirasi dalam membuild community tersebut, kemudian sama mengumpulkan orang-orang yang selaras dengan visi, misi, pikiran kita untuk membuild community tersebut, sama hambatan atau tantangan yang paling berat saat membuild dan mengembangkan community tersebut. Mohon untuk penjelasannya, Kak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau karena tadi yang jawab pertama udah Mbak Lucy ya, kemudian dia yang jawab pertama untuk hal ini. Oke, pertanyaannya cukup bagus banget, dimana yaitu apa sih yang jadi inspirasi untuk membangun sebuah komunitas, dan hambatan dan tantangan apa sih yang dirasain ketika kita membangun sebuah komunitas itu sendiri. Sebenarnya jika berkaca terkait pengalaman aku untuk membangun komunitas itu karena dari diriku sendiri, dimana waktu itu aku ngerasa di daerah aku, yaitu Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, mungkin kalian nggak pernah dengar, di situ tuh kurang adanya akses informasi terkait pendidikan. Internet ada, itu sebuah kota, sebuah kabupaten yang cukup maju, tetapi mungkin akses informasi pendidikan di luar Kalimantan itu kurang ya. Jadi pada dasarnya pikiran kita adalah udah kuliah di sebuah universitas di dekat di daerahku itu adalah hal yang cukup gitu, dan nggak berani untuk bermimpi lebih jauh kayak gitu. Misalnya pengen kuliah di UI, misalnya pengen kuliah di UGM, itu kan bukan nama kampus yang sebenarnya kita kejar, tapi mungkin kita ngerasa ketika bisa kuliah di kampus yang emang jadi impian kita, itu pasti bisa dapat privilege atau kesempatan-kesempatan yang lebih besar gitu, daripada mungkin di kampus yang cukup jauh, dan kalau dibandingkan cukup lebih kualitasnya cukup lebih berbeda kayak gitu. Nah dari situ sih berjalannya, terus kemudian aku ikut tes dan segala macam, yang dimana kaderullahnya itu banyak banget gagal, dan kemudian akhirnya dapat rezeki di Universitas Gadjah Mada. Aku ngerasa oh hal ini tuh nggak bisa sih. Kenapa? Pertama aku bertanya, kenapa sih Allah ngasih ini? Kenapa sih Tuhan ngasih seorang Nadia pengalaman-pengalaman kegagalan yang sangat banyak, dan dalam kegagalan itu juga banyak banget hal-hal yang terjadi yang cukup menurut aku membreakdown mentalku sebagai anak yang saat itu baru berumur 17 tahun gitu.
ternyata setelah aku cari dan aku coba pikirkan lebih dalam, yaitu Allah tuh pengen aku menjadi seorang panutan gitu istilahnya, seorang orang yang bisa membagikan pembelajarannya kepada orang lain supaya orang lain itu bisa belajar dari dirinya dan tidak melakukan kesalahan yang sama atau tidak perlu merasakan kesakitan yang pernah aku rasakan gitu. Tapi mereka bisa membuat strategi yang lebih bagus. Itu poin pertama yang aku pikirkan, dan akhirnya aku buat sebuah komunitas di mana kita bergerak di bidang pendidikan. Nah, kemudian berlanjut siapa nih orang-orang yang memang sefrekuensi sama kita, orang-orang yang memang punya pemikiran sama kita. Tentu sebenarnya kalau ditanya orang yang punya pemikiran yang sama pasti akan sangat sedikit sekali ya. Terus kalau mencari frekuensi pasti lingkupnya juga cukup sedikit ya. Tetapi aku mencoba mencari di sini emang orang-orang yang dia cukup perhatian di bidang pendidikan gitu. Teman-teman yang memang merasa bahwa iya ya aku kayaknya aku kemarin gak dapet informasi banyak ya terkait kuliah, ternyata ada loh jurusan salah satu jalur masuk di UGM bukan SNPTN, bukan SBMPTN, bukan jalur mandiri, tetapi ada PBU. Kok aku waktu itu nggak nyoba ya hal-hal yang orang-orang itu yang aku kumpulkan, dan akhirnya kita mempunyai satu visi misi yang sama, yaitu menyebarluaskan informasi pendidikan kepada teman-teman yang ada di daerah kita seperti itu. Kemudian hambatannya adalah bergantinya orang dan kesibukan masing-masing. Biasanya kalau orang nyebutnya anget-anget tai ayam gitu. Jadi awalnya semangat banget, terus kemudian karena banyak tantangan atau mungkin kesibukan satu dan lain hal, terus kemudian hilang deh satu-satu itu. Nah, ini dalam hal ini bagaimana seorang community developer untuk bisa mencoba merangkul dan bisa gimana caranya kita membuat sebuah komunitas ini adalah wadah yang nyaman untuk kita tetap bisa berkembang walaupun di samping kesibukan kita yang banyak kayak gitu. Nah, hambatan yang sangat aku rasain sih itu sih bergantinya orang dan kemudian semangatnya naik turun kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah aku nggak pernah mengatakan bahwa aku yang punya komunitas ini gitu, atau aku yang memang benar-benar bekerja dari awal untuk komunitas ini. Aku nggak pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi dari awal aku memang bilang ke teman-teman, ini komunitas kita bareng, ayo kita bangun bareng-bareng, ini milik kita semua gitu, dan harapannya ini bakal jadi amal jariah untuk kita. Nah, ketika misalnya memang semangat menurun dan sebagainya, itu malah bisa kita booster dengan hal-hal yang lain kayak gitu, misalnya entah nggak cuma ngomongin terkait bagaimana cara kita berkontribusi di bidang pendidikan tersebut, kita bisa main-main bareng, bisa bonding bareng seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nat. Oke, bagaimana dari Kak Lutfi? Oke, kalau dari aku pasti gini ya, orang itu kalau misalkan mau berbuat sesuatu, entah itu community, entah itu bisnis, pasti ada alasan-alasan tersendiri. Misalkan kalau community itu biasanya kebanyakan alasannya adalah untuk memerdekakan orang lain yang mungkin dulu kita nggak pernah merasakan itu. Ya sama dengan orang tua kita, mendidik kita, itu pasti harapan orang tua adalah semoga anakku nggak kayak aku di zaman dulu, atau anakku nggak merasakan apa yang aku rasakan dulu, atau kalau nggak anakku harus ada di atasku, kan kayak gitu misalkan, entah itu pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Sama kalau kita membuat komunitas, pasti alasannya nggak jauh-jauh juga dari itu, intinya adalah kita pengen orang itu nggak merasakan sama apa yang dengan kita rasakan, gitu. Aku juga sama sih, tapi yang perlu aku gariskan di sini adalah, mungkin Nadia juga udah cerita, mungkin bagaimana sih nge-build suatu community atau bisnis ya, ini buat teman-teman juga yang pengen bangun bisnis gitu ya. Cukup 3 pertanyaan, yaitu why, who, and what. Itu penting banget. How atau where itu tuh nanti aja. Kayak pertanyaan di mana dan bagaimana itu nanti. Yang penting adalah start with why. Kenapa? Kenapa pengen kamu bangun namanya komunitas, kenapa kamu pengen bangun bisnis A, bisnis B, dan lain sebagainya. Kemudian who, siapa sasaran kamu gitu kan. Ke depan itu sasaran kamu, bisnis kamu untuk siapa, marketplace-nya itu siapa, usianya berapa. Kemudian kalau udah dapet itu, pertanyaannya apa yang mau kamu capai ke depan, sustain enggak, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku harus dibangun dengan start with why, kemudian who, dan juga what, itu penting banget. Terus kemudian untuk apa ya tadi pertanyaannya, aduh aku jadi lupa deh.
Mungkin itu sih ya kalau untuk bangun. Untuk sustain apa enggaknya itu sebenarnya tergantung dengan orang-orang di dalamnya juga, orang-orang di dalam dan juga yang berpengaruh gitu untuk komunitas atau bisnis itu. Emang susah-susah gampang dan kalaupun berhenti menurut aku nggak ada salahnya. Bukan berarti dalam artian bisnis kita kadang berhenti itu nggak laku atau gimana, karena kita kadang butuh untuk redesign ulang gitu atau repurpose lagi. Tujuannya mau ngapain sih, itu penting banget. Karena aku sendiri juga punya bisnis ya. Bisnisnya aku pun juga pernah berhenti gitu beberapa bulan dan di situ aku juga putar otak. Ini kan apa ya yang perlu aku tampilkan lagi di produk aku kayak gitu. Itu penting banget untuk kita ngebangun itu lagi, bisnis, apalagi bisnisnya itu aku cuma bisnis kecil dan ngebangunnya cuma beberapa orang, jadi perlu untuk aku yang namanya redesign, repurpose lagi, tujuannya apa sih gitu. Dan setiap melangkah itu harus cari tahu tujuannya apa, dan ingat kita bangun sesuatu itu bukan cuma untuk ikut-ikutan ya, tapi tadi why, kenapa kamu bangun sesuatu gitu deh. Mungkin Oke. teman-teman yang lain nih pengen nanya. Ayo kalian Iya, udah ayo teman-teman, gimana? Ada pertanyaan nggak nih? mungkin yang Iya, SMA, barangkali ada yang SMA di sini atau apa. iya, pembicaranya udah keren-keren banget loh ini. Ayo, ada nggak ini? Gimana, friends? Nothing? Nggak ada? Mungkin ditunggu dulu kali ya. Iya, oke. Teman-teman, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan untuk menuliskan terlebih dahulu di room chat, izin bertanya. Baru setelah itu boleh menyalakan mic-nya. Ayo, teman-teman, silahkan untuk bertanya kepada pembicara-pembicara keren kita, kepada Kak Lutfi, kepada Kak Nadia. Nggak nyesel banget deh kalau join, nggak nyesel banget kalau asking kepada kakak-kakak ini. Come on. Tadi diem-diem ya Mbak ya. Aduh, bagaimana, friends? Nanya apapun deh nggak apa-apa. Tapi Iya, jangan nanya asmara, nggak boleh. Aku nggak tahu kalau asmara. come on, friends. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada teman kita, saudara kita, Muhammad Burhanuddin. Silahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Halo, Muhammad Burhanuddin. Halo, tes. Iya, oke. Suaranya dengar nggak? Iya, terdengar. Iya, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Burhan. Nah, saya ingin bertanya terkait goals atau tujuan yang akan kita capai. Nah, ketika kuliah mungkin kita bisa membaginya itu dalam katakanlah kategori akademik, dan prestasi, terus organisasi. Nah, kemudian setelah kuliah, itu kiranya kalau dari dua pembicara tersebut, itu goalsnya itu dikelompokkan berdasarkan apa begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, silahkan untuk dari Kak Lutfi dulu atau dari Kak Nadia dulu? Mbak Lutfi aja yang udah lulus. Yang masih dianggap sekolah. Oke, Oke, thank you ya. oke, silakan. Pertanyaan yang bagus, Burhanuddin ya, untuk mengelompokkan goals aku ke depan mau apa. Sebenarnya gini, aduh, ini baru aja aku tuh tadi memutuskan sesuatu karena pekerjaan gitu ya, dan ya kadang tuh kalau ngomong soal pekerjaan dan juga keinginan, itu yang kadang berbeda tuh di pekerjaannya ini. Nah, jadi gini, kalau aku sendiri sebelum lulus dari D3, karena aku tuh bener-bener passion banget untuk belajar gitu ya, suka banget belajar, intinya suka belajar gitu. Dari dulu tuh udah seneng banget belajar. Akhirnya aku lanjut sarjana dan udah lulus juga sarjananya. Dan habis ini pun juga mau apply master gitu. Jadi untuk mengelompokkan aku tuh harus tahu dulu, aku tuh orangnya gimana tadi. Ternyata aku lebih suka nggak jadi seorang praktisi.
Nah, ini emang agak berlawanan ya dengan background aku di vokasi gitu ya. Dan aku ternyata lebih memilih untuk menjadi akademisi. Akademisi di sini aku maksud adalah aku pengen lanjut S2, kemudian menjadi dosen. Itu adalah harapan terbesar aku dan juga harapan orang tua aku. Jadi gini loh, orang tua aku pengen aku ya gimana ya, namanya orang tua kita kan ya mungkin kelahirannya hampir-hampir mirip lah ya. Itu pengennya adalah anaknya menjadi PNS. Di sisi lain aku nggak ingin jadi PNS, dalam artian bukan berarti aku memandang PNS jelek atau bagaimana atau dengan tunjangannya yang mungkin gajinya tidak seberapa, enggak, bukan karena itu, bukan karena golongan itu enggak. Di luar itu jadi aku harus cari tengah nih, namanya orang tua itu pasti akan mendoakan yang terbaik, tapi kalau misalkan kita nggak nurut orang tua juga bisa jadi nggak sesuai gitu. Kayak apa ya, pasti adalah jalan untuk kita susah menuju ke sana. Akhirnya jalan tengahnya adalah menjadi dosen. Di sisi lain aku pengen mengupgrade ilmuku, pengen sekolah terus, dan di sisi lain ibuku juga pengen jadi aku PNS. Dan dosen adalah jawaban yang tepat dari sisi permintaan ibuku dan juga sisi keinginan aku. Karena dosen itu aku juga pengennya jadi dosen yang PNS ya, tetap gitu di suatu universitas. Gitu deh. Tapi ketika emang gini, susah banget challenge-nya itu habis lulus, gede banget challenge-nya. Karena gini, mau daftar S2 itu juga nggak gampang, apalagi kalau misalkan pengennya di luar negeri dengan beasiswa. Kita nggak bisa tuh daftar langsung berangkat, bisa jadi juga gagal, bisa jadi ketunda beberapa tahun kayak gitu. Nah, selama beberapa tahun ini yang harus dipikirkan, jangan-jangan waktu menunggu beberapa tahun, ini kita dapat pekerjaan yang ternyata membuat kita udah nyaman dan gak jadi ke S2-nya itu. Itu bener-bener kayak tantangan challenge banget. Kita harus kekeh, apakah oh ya udahlah menyesuaikan dengan keadaan sekarang atau aku tetap ikut impianku yang dulu. Kalau aku berusaha untuk mencari pekerjaan yang penting adalah sesuai dengan passion aku, minat aku. Karena kalau misalkan kita punya goalsnya itu nggak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah mesti nanti kita tuh di tengah-tengah ngeluh terus. Kayak, oh ya udah nih, aku coba-coba pekerjaan ini, saran aja buat teman-teman yang mungkin mau coba kerja. Wah, nah, gawean ini nih, ada kerjaan ini misalkan. Aku coba-coba aja, coba apply. Cuman ternyata belalah keterima semua, gitu kan. Keterima semua cuman karena asal tadi, karena butuh cuannya doang, butuh uangnya, kita coba. Tapi ketika kita coba nggak sesuai dengan passion, pas dikerja adalah kita ngeluh. Dapat gaji, dapat, tapi berkahnya nggak dapat karena ngeluhnya itu. Maka dari itu, kita kalau misalkan aku sendiri kalau cari kerja disesuaikan dengan passion. Kalaupun nggak sama kayak jurusan, nggak apa-apa. Karena ya gimana ya, selain kita harus sesuai dengan background jurusan, kita juga bisa memilih pekerjaan itu sesuai dengan passion kita. Gitu. Yang penting adalah ketika bekerja adalah sesuai dengan apa yang mau kita inginkan, kita mampu dan kita nggak ngeluh. Ketika pekerjaan seberat apapun, ketika kita lagi sesulit apapun, kita tuh rasanya enak gitu loh, enjoy. Kayak pacaran itu kan awal-awal, oh ya udah deket-deket, tapi bener-bener kita nggak mungkin dong deket-deket ngasal deketin cewek, asal deketin cowok. Mesti kita milih cewek dan cowok mana sih yang bener-bener nih aku pengen yang sesuai dengan kriteria. Kalau bener-bener serius nyaman ya nikahin kan gitu. Ya sama dengan kita cari kerja, cari goals kayak gitu. Kalau aku lebih ke lihat kemampuan, kemudian kalau misalkan pengennya jadi dosen tapi di sela-sela mau jadi dosen untuk mencapai si titik goals itu harus dilihat pekerjaannya dulu. Pekerjaannya kalau bisa juga selinear dengan dosen yang pengen aku mau ambil gitu. Gitu deh. Oke, thank you Kak Lutfi. Apakah Kak Nadia ingin menambahkan? Oke. Jawabannya benar mungkin sedang aku itu ya, apa namanya, sedang aku rasain karena lagi tinggal nunggu wisuda doang. Terus apa sih akhirnya goals ke depannya? Apakah memang akan tetap mengikuti goals yang telah aku buat jauh sebelum ini, milestone yang aku buat, atau memang akan berubah terkait sesuai dengan keadaan yang ada gitu. Nah, untuk pengelompokan atau kategorinya sendiri pastinya tuh setiap orang beda-beda ya. Kalau aku mengkategorikan terhadap keinginan aku, kebutuhan aku, dan kemudian terhadap mimpi orang lain yang dititipkan ke aku gitu. Dalam hal ini yaitu misalnya keinginan aku adalah sama kayak Mbak Lucy, pengen jadi dosen kayak gitu, pengen jadi dosen. Oke, keinginan Nadia pengen jadi dosen, sekarang baru mau lulus D3, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Berarti lanjut D4 atau S1 kayak gitu.
atau bachelor. Kemudian setelah itu berarti nanti baru lanjut magister dan sebagainya gitu. Itu adalah impian aku. Terus keinginan aku, terus selanjutnya adalah kebutuhan aku. Kebutuhan aku tuh sebenarnya apa sih? Oke, karena ini bachelor dan mungkin kita pasti udah nggak enak lagi ya minta sama orang tua dan sebagainya kayak gitu. Berarti yang aku butuhin adalah gimana caranya aku bisa membiayain kuliah aku ini kayak gitu. Karena pada kenyataannya kalau mau SPM dan sebagainya itu agak sulit untuk mendapatkan beasiswa. Berarti apa yang aku harus lakukan? Oke, mencari pendidik kuliah dengan cara kerja kayak gitu. Nah, kerjanya bisa bikin bisnis atau kemudian bisa ikut mungkin part time yang memang waktunya cukup bisa fleksibel sama perkuliahan kita dan sebagainya yang nantinya pekerjaan-pekerjaan itu sendiri juga bisa kita pilih sesuai memang apakah memang cocok sama dengan bidang kita atau yang kayak kata Mbak Lucy tadi sesuai sama kemampuan kita gitu. Misalnya aku punya kemampuan dalam bidang public speaking. Oke, berarti apa sih yang mungkin bisa aku cari gitu? Mungkin aku bisa menjadi seorang humas di IDM misalnya hal-hal yang seperti itu gitu. Terus kemudian adalah impian orang terhadap aku. Impian orang terhadap aku ini kayak kalau Mbak Lucy tadi orang tuanya mempunyai mimpi terhadap Mbak Lucy untuk jadi PNS gitu. Kalau orang tua aku sebenarnya kayak udah sesuai pada anaknya kayak gitu. Tapi itu maksudnya gaji yang misalnya kita satu hari itu nggak masuk, kita tetap bisa dapat gaji. Istilahnya yang seperti itu. Karena orang tua aku adalah orang tua yang untuk mendapatkan uang harus bekerja di hari aja sakit ya satu yang kemudian aku sudah cari apa sih pekerjaan apa sih yang hal-hal yang seperti itu bisa tetap terjadi kayak gitu. Oke, untuk jadi dosen kan itu juga mendapatkan gaji sesuai yang memang harus aku dapatkan seperti itu. Terus kemudian terkait impian adik-adik misalnya kayak gitu, hal-hal yang seperti itu mungkin yang aku kelompokkan sekarang. Nah, untuk bagaimana nanti kelanjutan ke depannya dan bagaimana nanti cara pelaksanaannya pun aku juga belum tahu karena kan baru mau lulus juga kayak gitu. Tapi harapannya tetap pasti semoga kita bisa diberikan yang terbaik. Wah, Allah event apapun yang sudah kita rencanakan pasti mungkin Allah pasti Allah tuh udah tahu lah apa yang terbaik di kita. Oke, thank you Kak Nadia, sorry. Terima kasih untuk Kak Lutfi dan Kak Nadia juga atas pencerahannya. Oke, untuk teman-teman, adakah lagi yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri seminar pada hari ini? Oke, ada saudara kita Mario Stephen Hutauruk. Silahkan untuk menyalakan mic-nya dan mengajukan pertanyaannya. Silahkan, friends. Ya Kak, nama saya Mario. Saya ingin bertanya gini, bahwa kan di pendidikan vokasi itu kan tidak hanya teori tetapi juga praktik. Bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan praktik kita di masa pandemi sekarang ini Kak? Kan karena saya jujur melalui video gitu saya kurang efektif belajarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mario. Kita start dari Kak Lutfi dulu juga, bagaimana Kak? Oke, boleh. Oke, aku mau nanya, Mario SMK atau udah kuliah vokasi? Saya udah kuliah Kak di Jurusannya apa kalau boleh tahu? di teknik konversi energi di Medan, di Politeknik Medan. Oh, oke. Oke, udah kuliah ya berarti posisinya. Nah, kalau menurut aku sebenarnya gini, aku juga punya adik. Adikku itu SMK,
dia vokasi juga, dan tapi jurusannya itu kan dia multimedia kayak sistem informasi komputer gitu loh. Misalkan aku ngelihat adikku pun juga kesusahan kadang kalau di rumah gitu, kayak dia malah jadi jarang belajar, kayak apalagi kita vokasi, aku juga kadang mikir nggak cuma vokasi ya, kadang anak-anak yang luar biasa, maksudnya sekolah luar biasa SLB, kita aja kan vokasi itu dituntut untuk praktikum. Tapi dengan adanya pandemi kita nggak bisa praktikum. Mungkin beberapa jurusan bisa tuh untuk mengupgrade skillnya. Tapi ada beberapa jurusan juga yang susah. Contohnya kayak jurusan teknik elektro atau teknik mesin. Ya kali masa di rumah mau coba-coba apa namanya ngelas sendiri ya kan susah kan. Dan juga nggak ada alat-alat yang proper atau nggak ada mentor yang untuk bisa ngajari dia. Nah gimana nih anak vokasi tuh kayak susah gitu ya kan. Kalau anak SMA mungkin yang non vokasi mungkin bisa mengupgrade ilmunya lewat ikut webinar, online course kayak gitu karena itu ilmu hard skill yang bisa kita kan butuh soft skill nih, butuh keterampilan tangan, tapi kita nggak bisa tuh di pandemi gini mau upgrade gimana caranya gitu, sedangkan kita juga butuh belajar, kita butuh keterampilan, dan pertanyaannya adalah besok kalau entah anak SMK, entah anak SMK atau misalkan kuliah, lah kamu kan vokasi, kamu emang dari kemarin ngapain sekolah, padahal kita kan di masa pandemi susah ya untuk praktik kan gitu. Nah, saran dari aku, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan soft skill, misal di masa pandemi kamu anak vokasi gitu ya. Tadi ada beberapa yang udah aku contohin, ikut internship. Internshipnya kamu coba, misalkan nih teman-teman di sini yang entah itu jurusan yang aku sebut ini masuk ke dalam internship itu, sekarang itu lagi ada internship di Zenius. Di Zenius, tahu kan Zenius kayak satunya ruang guru itu? Nah, di Zenius itu ada internship, dia tuh pengen posisi kayak konten kreator, konten marketing, copywriting gitu-gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini yang jurusan multimedia bisa ikut internshipnya itu. Atau kalian pengen coba internship, ada internship di Nestle. Di Nestle itu juga perusahaan gede. Nestle itu salah satu perusahaan di bidang susu ya, teman-teman. Terus juga ada internship di Gojek yang sekarang lagi open, Go Academy namanya. Kalian bisa search di gojekkarir.com, .co.id kalau nggak salah. Coba kalian buka, itu ada internship Gojek yang mungkin nanti kalian cocok. Terus ada internship dari Pertamina nih buat teman-teman yang jurusan pertambangan katakanlah atau jurusan apa ya minyak atau jurusan teknik sipil, teman-teman vokasi di sini bisa ikut internship itu. Ada juga internship itu kemarin kalau nggak salah dari mana ya? Aku lupa sih, kayak dari Unilever. Unilever juga ada yang dari Danone, ada yang dari Ruang Guru. Itu coba aja kalian internship di sana. Meskipun kalian sekarang bukan jurusan, bukan semester yang semester 5. Biasanya kan kalau internship masuk semester akhir ya, semester 5 atau semester 4 atau semester 6 tergantung universitas kalian. Mungkin anak SMK di sini juga ada, kalian bisa ikut internship. Karena internship itu nggak harus kita masuk di semester itu, nggak harus juga fresh graduate, kalian semester berapa coba aja. Asalkan rekrutmennya itu cocok buat kalian. Persyaratannya itu masuk di kalian gitu. Coba kalian cari internship. Meskipun ya dengan kondisi seperti ini, mau nggak mau emang kita harus work from home ya, nggak bisa pergi kemana-mana, tapi coba aja, karena dengan internship itu secara tidak langsung, meskipun kalian nggak pegang alatnya, nggak pegang ini, tapi kalian dapat pekerjaan, kalian dapat insight baru dari perusahaan-perusahaan yang keren banget di Indonesia, entah itu BUMN, entah itu startup, kayak gitu. Jadi kalian bakal dapat paling nggak work experience lah. Gimana sih caranya kamu kerja? Gimana sih nanti kamu caranya bangun suatu media yang bagus, misal kalian anak-anak sistem komputer kayak gitu. Jadi coba aja. Emang sih webinar penting, online course penting, kayak kalian ikut MOOC gitu atau kalian ikut kelas-kelas dari universitas kelas dunia, e-village gitu boleh. Tapi kalau anak vokasi emang kadang itu kurang kalau kita nggak pakai hands on experience, keterampilan kita kurang. Nah, keterampilan itu kalian bisa asah di yang namanya internship tadi. Sekarang banyak banget internship yang di kerja di rumah gitu ya, itu bisa. Dan bahkan internship itu ada yang kalian tuh digaji, tapi yang nggak digajinya yang nggak besar-besar sampai berjuta-juta ya, paling nggak kan itu bisa buat kalian beli paket data, bisa buat kalian beli apa ya,
memenuhi kebutuhan kalian sendiri kayak gitu. Ya internship itu kan nggak harus 6 bulan, ada coba kalian pilih yang 3 bulan, yang 4 bulan. Selain itu kalian juga bisa tahu oh ternyata kerja tuh kayak gini, meeting lewat virtual tuh kayak gini, oh dapat uang tuh rasanya kayak gini loh, kayak gitu. Jadi menurut aku itu saran yang tepat adalah ikut internship. Semangat ya anak-anak vokasi, kalian pasti bisa kok untuk mengupgrade hands-on experience kalian. Oke, terima kasih untuk Kak Lutfi. Silahkan untuk Kak Nadia. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin hal itu yang juga sedang aku rasain banget ya, dan bener banget kata Mbak Lutfi tadi itu kalau memang kita susah untuk lihat video atau ikut online course misalnya data science dan sebagainya yang cukup memusingkan juga untuk mengikutinya, pengennya yang langsung aktif kayak gitu dan sebagainya, bisa banget ikut internship tadi. Dan bener banget kata Mbak Lutfi, banyak internship yang bahkan juga dibayar gitu. Contohnya kemarin itu ada juga gitu, bukan hanya jadi call center, tetapi menurut aku hal itu tuh bisa membuat apa namanya mengupdate skill public speaking kita, misalnya hal-hal yang kayak gitu. Dan mungkin yang memang bergerak di lapangan kayak geografi dan sebagainya, kalau menurut aku sih mungkin bisa juga ikut kayak penelitian dosen gitu ya. Jadi penelitian dosen yang bantu-bantu kayak ngolah data dan sebagainya itu bisa banget jadi apa ya namanya proses pembelajaran dari kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kan biasanya kebanyakan dosen-dosen tuh punya program hibah atau lagi bikin project untuk melanjutkan studi beliau atau lagi ke konferensi dan sebagainya, kita bisa tuh kayak nembung ke dosen kita kayak ibu bapak mohon maaf apakah ada yang bisa dibantu ya bu terkait riset dan sebagainya, karena kebetulan saya ingin belajar untuk cukup untuk mengisi waktu luang yang ada, hal-hal yang kayak gitu bisa ngomong seperti itu gitu. Nah dari belajar bareng dosen ini yang diwadahi dengan riset atau penelitian di sini, menurut aku banyak banget untuk kita dapat. Kayak kadang juga target-target yang dikasih dosen yang mungkin akan seperti jadi apa ya simulasi sedikit untuk kita ketika emang kerja di lapangan nanti. Terus kemudian kualitas kualitas data yang memang harus terpenuhi, misalnya dalam hal riset yang sebelumnya mungkin nggak akan kita tahu gitu, misalnya kalau kita nggak ikut riset atau sebelum mencapai semester 5 yang biasanya ada metopen gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih yang bisa dipikirkan sayangnya kita tadi bisa juga itu penelitian dosen gitu. Even misalnya kita merasa nggak pinter atau kita merasa nggak apa ya nggak punya kemampuan untuk ikut penelitian dosen itu sebenarnya nggak harus pinter, nggak harus kayak punya kemampuan lebih kayak gitu. Cukup saya ya pengen belajar, mau belajar kayak gitu. Dan pada awalnya pasti bilang juga sama dosennya, ibu mungkin saya masih kurang dan sebagainya, dan mohon bimbingan dari ibu kayak gitu. Dan itu akan sangat membantu banget buat mungkin nanti kalau misalnya kita udah ambil apa namanya tugas akhir dan sebagainya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nadia. Kemudian untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita mengakhiri sesi sesi pertanyaan kali ini? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya teman-teman kita sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau begitu, sekian kita tutup seminar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lutfiana Pasebanjati dan Kak Nadia Anggraini atas kesediaannya, atas semangatnya, atas inspirasinya, kemudian untuk hadir juga dan mengisi dalam seminar kita pada hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia yang telah berusaha menyiapkan dan menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam seminar hari ini. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan dalam tutur kata dan ada pertanyaan juga yang mungkin juga belum bisa disampaikan dari teman-teman kita yang di belakang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Bye. Thank you, Kak. Silahkan untuk meninggalkan room saja, tidak apa-apa. Thank you, Kak. Oh ya, terkait dengan link sertifikat akan diberikan di grup WhatsApp ya untuk info lebih lanjutnya. Terima kasih, friends.